Pejabat Jiang, kalian ingin melawan seluruh dunia sendiri? Menyerah adalah satu-satunya pilihan negara naga. Sanksi 8 negara, kalian sudah tak punya jalan mundur. Kekuatan ekonomi dan militer kalian jauh lebih rendah daripada negara naga. Kalian tidak pantas menawar syarat di hadapan negara naga. Baik kemampuan ekonomi maupun kekuatan militer kalian jauh di bawah negara naga. Kalian tak berhak menawar syarat pada negara naga. Negara naga takkan pernah tunduk pada hegemoni. Nona Jiang, aku antar ke hotel. Apa aku dibunuh? Pejabat Jiang, Pejabat Jiang. Takkan pernah tunduk pada hegemoni. Apa aku dibunuh? Jiang Wan, lepaskan aku. Apa ini bukan mimpi? Dewa pria di depan mata. Lupakan! Kamu. Ini. Semalam bukan mimpi buruk. Aku terlempar ke masa lalu dan memaksa tidur dengan pria. Alis tajam, mata indah, kaki panjang. Bahu lebar, pinggang ramping, ada six-pack. Wah, dewa pria. Ekspresinya kenapa? Sepertinya dia merasa dirugikan. Bocah nakal. Aku ini pejabat luar negeri cantik jelita. Jangan tak tahu untung. Kenapa aku jadi seperti ini? Sial, six-packku. Kaki panjangku mana? Sial. Six-packku. Kaki panjangku mana? Sialan. Menang lagi. Lagi bukankah cuma uang? Orang bermarga Kiao punya banyak uang. Hari ini aku harus balik modal. Jiang Wan, kau sudah kalah habis. Masih berhutang 40 jin kupon makan. Kalau tidak mau melunasi kupon makan yang kau hutang, kami tak akan main denganmu. Jangan terburu-buru, tunggu. Aku menjual anak nakal ini, baru akan bertarung dengan kalian 300 putaran. Tolong selamatkan aku. Tolong jangan jual aku, jangan jual aku. Aku tersadar telah berpindah ke wanita gemuk 200 jin, berjudi dan hampir menjual anak. Akhirnya, demi menghindari perceraian memaksa tidur dengan suaminya sendiri. Prajurit tangguh. Daya tarik seksual ini, di zaman modern, pasti memikat banyak orang, meski tubuh aslinya memaksa tidur dengannya dan menjual anaknya. Semalam dia tak mengucapkan sepatah kata kotor pun. Pria baik seperti ini sulit ditemukan. Kehidupan sebelumnya sibuk bekerja menjadi janda tua. Sekarang giliranku menikmati hidup. Apa sudah cukup kau lihat? Cukup. Sudah cukup. Makan. Sangat lapar. Kemarin aktivitas fisik agak berlebihan. Kita bercerai saja. Apa? Air. Aku tahu kamu tidak mau. Awalnya kupikir, setelah ada hubungan suami istri, sebagai seorang pria aku harus bertanggung jawab. Sepenuhnya aku bisa mentolerir kamu gemuk, mentolerir kamu pemalas dan rakus. Tapi aku tidak bisa mentolerir kamu berhati busuk.
Pura-pura kasihan juga tak berguna kamu berjudi rame-rame, bahkan hampir menjual Ping An adalah anak dari teman seperjuanganku yang sudah meninggal. Kali ini, aku tidak akan memanjakanmu lagi, aku harus bercerai. Aku akan membelikanmu tiket kereta pulang, dan memberimu 20 kg beras, sebagai kompensasi. Kamu ingin paksa lagi seperti kemarin, ya jangan harap. Mau apa kamu? Jangan mendekat. Akhirnya keluar juga. Hampir saja tersedak sampai mati, tak perlu kau bicara. Aku cerai. Tak perlu kau bicara. Aku cerai, kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Semoga kau menepati janji. Siapa tak cerai anjing kecil? Sayang sekali pria baik. Memang pria baik meski agak sayang. Otot perutnya buah paksaan tak manis. Bisa tolong. Turun dulu dari tubuhku, maafkan aku. Surat perjanjian cerai. Sudah kusiapkan, aku akan mengajukan surat cerai kamu di rumah, bersikap baik-baik saja. Ayah. Ini dia anak. Yang hampir kujual untuk membayar utang judi anak malang ternyata cukup imut. Tante Jiangwan, jangan jual aku, oke? Ping An memberi hormat padamu. Tolong jangan jual aku tidak berharga. Belum makan. Anak ini benar-benar kelaparan. Kurus kering. Sebelum pergi, traktir dia makan enak sebagai kompensasi untuk pemilik asli tubuh ini atas penderitaannya. Kenapa kamu jangan jual aku tak berharga? Kakakmu tidak ada? Bukankah kita akan pergi ke ibu kota provinsi untuk dinas? Dia keluar mengatur pekerjaan, sebentar lagi dia kembali. Kak Lian Cheng, akhirnya kamu mau cerai dengan si gendut itu? Ya. Sudah seharusnya cerai. Dulu aku sudah bilang jangan nikahi dia, kamu sangat tampan. Dia lebih dari 150 kg. Pada hari pernikahan 18 tandu, pengantin tak bisa mengangkat si gendut itu bersama orang dan tandu semua terjungkal ke sawah. Memalukan sekali. Dia jelek dan gemuk. Masih penjudi bawaan lahir, tega sekali mau menjual Ping An, kalau bukan karena dulu dia memberimu obat nasi sudah menjadi bubur. Kita sudah bersama. Sudahlah. Itu masa lalu dan sebelum cerai Jiangwan masih istriku, aku harap kamu tidak merendahkannya. Kali ini instruktur datang ingin kamu menyetujui permohonan cerai saya. Kak, tolong setujui permintaan mereka. Kamerat Lian Cheng, surat perceraiannya. Organisasi memutuskan, sementara tidak menyetujui. Apa? Kenapa? Anda dan Kamerat Jiangwan baru 3 bulan menikah, setelah didiskusikan organisasi memutuskan memberi kalian waktu 3 bulan lagi untuk beradaptasi. Jika masih tidak berhasil, akan disetujui nanti. Lagi pula kamu akan bekerja di ibu kota provinsi. Saya khawatir ini mempengaruhi pekerjaanmu. Tapi, Komandan Kiao, ada masalah besar Kamerat Jiangwan. Lagi-lagi menjual Ping An. Apa? Bibi Jiang, aku mohon. Aku benar-benar tak berharga, jangan jual aku. Mie yang Chun mie ini sepertinya enak. Pak, 2 mangkuk mie tambah banyak daging. Baiklah. Kenapa hanya melihat? Cepat makan, bukankah kamu lapar? Bolehkah aku makan? Tentu saja bisa, ini memesan untukmu. Cepat makan. Jika enak, pesan 1 mangkuk lagi. Baiklah, 2 mangkuk mie lagi. Baiklah. Kelaparan dan kedinginan, betapa tidak bermoralnya orang ini. Sebelum pergi, belikan Ping An pakaian baru. Ping An, makan perlahan, bibi segera kembali.
Prajurit bilang melihat mereka datang ke sini, lihat sekitar sini, selain warung mie hanya ada kasino. Dia pasti membawa Ping An ke kasino lagi. Qiao Liancheng. Kamu menjual Ping An, kemana kamu menjualnya? Kalian datang. Jiang Wan, dasar kau, memang tak pernah berubah. Masih berniat jual Ping An. Kak Liancheng tak seharusnya iba. Harusnya kau ditembak. Kamerat Jiang Wan, jual anak itu melanggar hukum. Cepat beritahu Ping An di mana? Jiang Wan, sudah kuperingatkan. Tak kusangka kau masih. Tak kapok juga. Cepat katakan, kau jual Ping An ke mana? Aku tak jual Ping An. Kau tak jual Ping An, lalu datang ke sini, ini cuma kasino. Pasti kau kalah judi lagi, jadi mau jual Ping An. Aku lihat dia belum makan, jadi ajak dia makan mie. Jiang Wan, bohong pun cari alasan yang masuk akal. Kau bawa Ping An ke kasino untuk makan mie? Kuberi kesempatan terakhir. Ini saja, atau akan kuantar kau ke ruang gelap sendiri. Qiao Liancheng, percayalah padaku. Aku sungguh tak jual Ping An. Lalu kenapa kau ada di kasino? Aku lihat baju Ping An, sobek, lalu kubelikan baju. Kebetulan lewat sini. Jiang Wan, ucapanmu bikin ngakak banget. Siapa di kompleks tak tahu? Kau sering menyiksa Ping An? Mungkin baik hati ajak dia makan mie. Bahkan belikan baju? Qiao Liancheng yang kukatakan benar. Tak percaya? Lihat sendiri. Kurasa kau cuma mau mengulur waktu. Biar pedagang manusia membawa Ping An. Qiao Liancheng, jangan percaya dia. Kalau kalian tak percaya aku, sekarang akan kubawa kalian melihatnya. Bibi Jiang, Anda datang. Ayah, Paman Jiang, Bibi Jiang. Kenapa kalian juga datang? Sekarang percayakan. Maafkan aku Jiang Wan, aku salah paham padamu. Prasangka di hati seseorang ibarat gunungan besar. Tidak apa-apa, yang penting salah paham sudah terurai. Dulu aku memang kecanduan judi. Makanya membuatmu jadi salah paham. Oh iya, soal permohonan cerai sudah bagaimana? Kawan Jiang Wan, permohonan cerai antara kamu dan Liancheng belum kami setujui. Apa? Kenapa? Pihak organisasi mempertimbangkan kalian baru menikah 3 bulan. Dulu juga tidak saling mengenal, pasti kurang pemahaman. 2 orang bersama-sama tidak mudah. Lebih baik coba jalani dulu. Kak, bagaimana sikap Jiang Wan? Kamu juga tahu kan dia itu penjudi. Akhirnya sekarang dia setuju untuk bercerai. Kenapa kamu larang lagi? Ini keputusan organisasi. Boleh tambah semangkuk lagi? Aku mau cerai dengan ayahmu masih mikir makan. Kak, lihat dia bikin Ping An ketakutan. Sampai trauma. Kalau begitu, lebih baik kamu bicara lagi dengan organisasi. Pamong, bagaimana kalau kamu bernegosiasi lagi dengan organisasi? Aku dan kawan Jiang Wan benar-benar tidak cocok. Begini saja, kalian tunggu 3 bulan lagi. Setelah 3 bulan, jika kalian masih belum berubah pikiran untuk bercerai, atasan pasti akan menyetujui permohonan itu. Bagaimana? Baik, aku setuju. Oke. Kawan, meja ini total 12, mangkuk mie total 2 yuan. Aku tak punya uang lagi. Maukah kamu membayarku? Kalau aku tak datang hari ini, kamu pasti terjebak di sana. Aku tak sengaja. Siapa sangka Xiao Ping An begitu rakus? Selama 3 bulan ini kamu harus tenang. Aku tak peduli kamu pergi kemana atau apa yang kamu lakukan. Tapi jangan harap kamu melakukan sedikit pun hal yang menyakiti Ping An. Kalau tidak, aku akan mengikatmu sendiri dan membawamu ke kantor polisi. Tenanglah, aku takkan menyakiti Xiao Ping An. Aku juga takkan berjudi lagi. Semoga kamu menepati janji. Prasangka dalam hati manusia benar-benar seperti gunungan. Siapapun berusaha memindahkannya juga tak bisa. Besok, aku dan Jiang Zhou akan pergi ke ibu kota provinsi untuk menjalankan misi beberapa waktu. Ping An akan kuserahkan pada Pamong untuk dijaga. Qiao Liancheng, maukah kamu membantuku mendapatkan pekerjaan di tim kita? Kamu mau bekerja? Ya. Aku juga ingin menghasilkan uang. Ingin membelikan Xiao Ping An beberapa setel pakaian. Tolonglah setujui permintaanku. Aku juga mau andalkan keahlianku sendiri untuk melakukan hal yang berguna di tim. Biar komandan pelatih lihat Jiang Wan sepertinya takkan melakukan hal yang keterlaluan. Biarkan dia bantu-bantu di kesatuan saja. Baik, akan kusampaikan ke komandan pelatih. Tapi, selama aku dinas luar, berperilakulah baik. Tak masalah, aku tunggu kau pulang untuk bercerai. Kamerat Qiao Liancheng telah memberitahuku Koki, petugas kebersihan, operator komunikasi mau pilih yang mana.
Aku ingin jadi penerjemah. Kamerat Jiang Wan, kau juga bisa menerjemah. Kudengar kesatuan kekurangan tenaga kebetulan. Aku bisa sedikit bahasa asing, jadi ingin mencoba. Penerjemah yang dibutuhkan kesatuan harus mampu menerjemahkan dokumen asing secara akurat, bukan sekadar bisa sedikit saja. Lebih baik pilih pekerjaan lain. Aku kuasai 8 bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Spanyol, Rusia, Jepang, Korea, dan Arab. Semua bisa. Jika tak percaya bisa panggil penerjemah untuk mengujiku. Baik. Kamerat Jiang Wan, terjemahkan dokumen ini ke bahasa Tionghoa. Yaitu pada Maret 1982, selama konferensi Tashkent, pernyataan dikeluarkan dengan negara kami untuk memperbaiki hubungan kedua belah pihak negara. Kami kemudian mengajukan 3 prinsip. Pertama, negara ayam hitam menarik pasukannya dari perbatasan negara ayam hitam menyerukan. Artinya, pada Maret 1982 Reknev, selama konferensi Tashkent, mengutarakan harapan dengan negara kami untuk memperbaiki hubungan mengenai pernyataan negara ayam hitam. Untuk memperbaiki hubungan kedua pihak negara kami kemudian mengajukan 3 prinsip. Pertama, negara ayam hitam menarik pasukan dari perbatasan negara naga. Kedua, negara ayam hitam mendesak negara Xiba menarik pasukannya dari perbatasan negara naga. Ketiga, negara ayam hitam mendesak negara pulau kecil menarik pasukan dari negara naga. Apakah terjemahan kawan Jiang Wan benar? Terjemahan kawan Jiang Wan benar sekali. Tidak ada satu kata pun yang salah. Ini adalah pelafalan bahasa Prancis paling akurat yang pernah kudengar. Bahkan penerjemah terhebat kami pun tidak mampu melakukan terjemahan seakurat ini. Kawan Jiang Wan, apakah Anda pernah mendapat pelatihan profesional sebelumnya? Saya belajar sendiri asal-asalan. Wah, kawan Jiang Wan, Anda benar-benar jenius. Tentu saja. Di abad ke-21, aku dijuluki pejabat hubungan luar negeri tercantik, keahlian profesional nomor 1. Hal sederhana seperti ini tentu mudah bagiku. Kawan Jiang Wan, 3 bulan kemudian di ibu kota provinsi, negara kita dan negara ayam hitam akan mengadakan upacara penandatanganan kontrak mengenai penyediaan senjata. Saya harap Anda berpartisipasi sebagai kepala penerjemah. Kepala penerjemah. Ini adalah posisi yang didambakan oleh banyak orang. Kawan Jiang Wan, selama periode ini, Anda juga akan menerima tunjangan talenta sebesar 100 yuan setiap bulan. Ini kurang adil. Gaji saya cuma 20 yuan sebulan, dia dapat 100 yuan sebulan. Saudari Jiang Wan, tapi negara kita tenaga ahli yang langka ini bentuk penghargaan negara pada talenta saudari Jiang Wan. Saya secara resmi mengundang Anda bergabung dengan kami. Apakah Anda bersedia? Saya mau. Pelatih saya ada satu permintaan lagi. Saya harap setiap hari bisa latihan 2 jam bersama tim. Tidak masalah. Jiang Wan, di era 80-an aku pasti akan menjalani hidup yang luar biasa. 121, 121, 121. Jiang Wan. Cepat ikuti. Kau tunggu saja, lambat laun. Aku pasti akan mengalahkan kalian. Pertemuan penandatanganan kali ini berkaitan dengan negara kita peningkatan kekuatan militer. Sebagai kepala militer, harus sangat berhati-hati jangan sampai mereka menemukan celah. Tenang saja, ada Jiang Fu si ahli bahasa Prancis di sini. Tidak akan ada masalah. Ngomong-ngomong, atasan juga mengutus pejabat hubungan luar negeri utama untuk membantu penandatangananmu. Kamu harus menunggu pejabat utama hubungan luar negeri datang dulu baru datangani. Baik, oh ya, bagaimana Ping An? Jiang Wan di rumah tidak ada masalah kan? Tenang saja. Ping An baik-baik saja di sini. Adapun Jiang Wan, dia banyak berubah. Saya pikir pernikahanmu dengan Jiang Wan bisa dipertimbangkan lagi dengan baik. Apa maksudnya? Nanti kamu akan tahu. Lian Cheng, perwakilan dari berbagai negara untuk upacara penandatanganan sudah tiba. Ayo pergi. Setelah pertemuan penandatanganan ini, saya akan diangkat menjadi penerjemah resmi. Setelah kamu dan Jiang Wan si wanita gemuk itu bercerai, saya akan minta kakak saya untuk melamar kamu. Teman Jiang Wan, upacara penandatanganan dengan negara ayam hitam akan segera dimulai. Mari kita berangkat. Baik. Untuk kesepakatan negara naga sudah siap? Tenang saja,
Kesepakatan ini ditulis dalam bahasa Prancis bahkan para ahli kami tidak bisa melihat celah dalam kesempatan ini, apalagi mereka kepala penerjemah sudah kami hadang di jalan asalkan perwakilan negara naga mau menandatangani kesepakatan kita bisa untung 5 miliar gratis. Bagus sekali. Tuan Chiao, ini adalah perjanjian teknologi peralatan militer yang kami buat. Jika tidak ada masalah, silakan tanda tangani. Tunggu sebentar, kepala penerjemah kami belum tiba. Kepala penerjemah kalian, jika terus tidak datang haruskah aku terus menunggu di sini? Wanita di belakangmu itu bukankah dia penerjemah? Loh. Dia tidak mengerti bahasa Prancis? Siapa bilang aku tidak mengerti? Orang-orang negara naga benar-benar menarik ya. Apakah kalian belajar bahasa Prancis dengan cara terbalik? Aku hanya terlalu gugup. Jangan gugup, aku percaya padamu. Sekdonya hari ini. Ada apa ini? Bukankah kamu lulusan terbaik jurusan bahasa Prancis? Ini semua istilah khusus. Aku belum mempelajarinya sampai situ. Tuan Chiao, negara naga, kalian berani-beraninya mengirim seorang pemula untuk bernegosiasi denganku. Ini jelas-jelas meremehkan negara ayam hitam kami. Hahaha, Tuan Shi Kejin, jangan marah orang-orang negara itu. Sekumpulan manusia liar yang belum berevolusi, mereka tak akan bisa memahami bahasa kalian yang mulia. Manusia liar itu sudah memuji mereka, orang-orang negara naga itu sekumpulan babi. Kalimat ini aku mengerti, artinya babi. Lian Cheng juga memaki kita sebagai babi. Perwakilan negara Siba. Tolong tarik kembali kata-kata penghinaan terhadap negara naga. Perwakilan negara Siba benar. Orang yang tidak bisa berbahasa asing memang babi. Tuan Kiao, aku menasihatimu segera tanda tangani kontraknya, agar tidak menjadi bahan tertawaan. Jika tidak menarik kata-katamu, aku tidak akan menandatangani kontrak ini. Begini, kalian semua dari negara naga yang hadir di sini, jika ada yang bisa menggunakan bahasa Prancis menyampaikan isi perjanjian ini, maka negara ayam hitam kami bersedia menjual senjata 100 kali lebih murah kepada kalian. Tapi jika tidak bisa, Tuan Chiao, maka kau harus mengakui bahwa negara naga kalian adalah babi. Hahaha. Kakak Lian Cheng, maafkan aku, ini semua salahku, belum cukup mahir belajar, malahan menyeretmu. Seandainya aku bisa berbahasa asing. Rekan-rekan sekalian, jika ada yang bisa membacakan isi perjanjian, saya jamin atas nama militer, akan memperlakukan sebagai negarawan besar. Tuan Chiao, kalian orang naga takkan pernah bisa belajar bahasa tingkat tinggi kami. Pemandangan penandatanganan hari ini. Wartawan negara kami melalui kamera akan menyiarkannya ke seluruh dunia. Nanti semua orang di dunia akan tahu orang naga adalah buta huruf. Seandainya aku bisa bahasa asing. Hari ini, kita akan menandatangani perjanjian strategi militer dengan naga, memperkuat saling percaya dan keamanan di bidang militer, bersama menghadapi ancaman terhadap stabilitas regional dan global. Ini adalah seluruh isi perjanjian militer. Ternyata tidak ada bedanya. Siapa itu? Tuan Shi Kejin, saya kepala penerjemah naga Jiangwan. Tuan Shi Kejin, saya kepala penerjemah naga Jiangwan. Jiangwan, kenapa kau datang? Serahkan yang berikutnya padaku. Tak disangka kepala penerjemah naga adalah seorang wanita muda yang begitu cantik. Perwakilan negara ayam hitam sepertinya terkejut dengan kedatanganku. Rekan Jiangwan, berkat peringatanmu, kami tidak naik mobil, tapi naik sepeda. Kalau tidak yang tertimpa batu pasti kami. Tapi rekan Jiangwan, bagaimana kau tahu kalau naik mobil takkan sampai ke tempat penandatanganan lagi pula? Bagaimana mungkin kau tahu batu ini pasti akan jatuh? Tuan Shi Kejin, di jalan longsoran yang kita alami adalah ulah kalian. Nona Jiang, saya turut prihatin atas apa yang terjadi padamu.
Namun kau tak bisa hanya berdasarkan dugaan seseorang menuduh hal ini perbuatan saya itu terlalu gegabah. Kalau bukan karena aku yang berasal dari masa depan, aku hampir saja percaya. Sejarah mencatat. Negara Ayam Hitam sengaja merancang longsor agar penerjemah negara naga tidak bisa tepat waktu sampai ke lokasi penandatanganan, membuat negara naga menandatangani perjanjian, dan menelan kerugian besar kehilangan 5 miliar secara cuma-cuma. Kami akan tetap menyimpan hak untuk menyelidiki. Kenapa mereka begitu yakin? Padahal kami sudah melakukannya dengan sempurna tanpa celah. Mari tanda tangani kontraknya dulu. Tuan Kiao, karena kepala penerjemah sudah tiba. Apakah sekarang bisa menandatangani kontrak? Saya sudah membaca kontraknya, jumlah dan peralatan sesuai. Mari cepat tanda tangani. Dokumen ini tidak boleh ditandatangani. Cukup Nona Kiao. Penerjemah kalian sudah memeriksanya, kontraknya tidak ada masalah bisa ditandatangani. Sekarang saya adalah kepala penerjemah negara naga. Apakah kontrak ini ditandatangani keputusan saya yang menentukan? Nona Jiang, apakah ada masalah dengan kontrak ini? Kupikir dia sengaja datang untuk mengacau. Kontrak sudah saya baca. Barang dan jumlahnya semua tak ada masalah. Jangan kita hiraukan dia. Cepat tanda tangan saja. Kau lihat kontrak cuma angka. Bertahun-tahun belajar bahasa. Percuma saja. Apa katamu? Kontrak ini boleh ditandatangani, tapi perlu disesuaikan. Jumlah dalam kontrak, sesuai kesepakatan, kami hanya perlu membayar 5 juta. 5 juta. Mau beli senjata kami negara Ayam Hitam? Negara naga kalian gila ya? Tadi aku di luar dengar jelas-jelas. Kau kan bilang di depan semua. Asal kami bisa baca perjanjian, kau akan turunkan jumlah 100 kali lipat. Perwakilan Ayam Hitam, kau mau ingkar janji? Kau dengar semua. Rupanya tadi kau di luar terus. Kau sengaja. Kenapa? Negara Ayam Hitam mau ingkar janji. Wartawan di sini semua menyaksikan. Di kehidupan lalu, waktu masih pelajar, setiap baca negara naga ditipu senjata. Rugi 500 juta, sejarah itu sangat menyakitkan. Kali ini kembali, lihat aku tak main-main. Teman-teman wartawan, jika negara Ayam Hitam ingin ingkar janji, kalian harus laporkan fakta. Kami pekerja media juga akan peristiwa ini laporkan dengan jujur. Tuan Shi Keijin, jika hal ini dilaporkan keluar, reputasi negara Ayam Hitam, kita akan mengalami kerugian besar. Penerjemah Jiang, aku meremehkanmu. 5 juta ya 5 juta. Tuan Chiao, mari kita tanda tangani kontrak. Tunggu dulu, siapa bilang? Aku akan menandatangani kontrak sekarang. Penerjemah Jiang, negara Ayam Hitam kita konsesi yang diberikan pada kalian sudah cukup banyak. Aku menasihatimu jangan terlalu serakah. Menurutku negara naga mereka tidak mampu membayar harga ini. Perwakilan negara naga hanya datang untuk membuat masalah. Aku sarankan mereka diusir dari ruangan ini, jangan sampai mengganggu penandatanganan kontrak kita. Usir mereka pergi. Pergi kalian, pergi. Pergi kalian, pergi. 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 Kakak Lian Cheng, lihatlah, dia sudah merusak upacara penandatanganan menjadi seperti apa. Jika kita tidak mendapatkan batch senjata ini, kamu akan dihukum setelah kembali. Ayo kita segera tanda tangani. Lalu kamu kembali dan bersihkan hubungan dengannya. Jiang Hu, seorang penerjemah yang bahkan tidak lancar berbahasa Prancis, berlagak sok tahu di sini. Ingat baik-baik, aku adalah kepala penerjemah negara naga sekarang. Apakah kamu ingin melompatiku dan langsung menandatangani kontrak? Kakak Lian Cheng, aku juga demi negara naga dan demi kebaikanmu aku khawatir kita tidak bisa mendapatkan batch senjata ini setelah kembali kamu akan dihukum nantinya. Kamrad Jiang Su, penerjemah Jiang melakukan ini pasti ada alasannya. Apa alasannya? Bisa ada dia tak tahan melihat kakak Lian Cheng baik. Kiao Lian Cheng, kau percaya aku atau dia? Sikapnya masih apakah itu Jiang Wan? Sepertinya dia tidak sama seperti dulu. Aku percaya Jiang Wan, kontraknya kita lihat lagi. Halaman 278 kontrak. Catatan di halaman depan menyatakan, negara naga hanya berhak menggunakan senjata dan hanya boleh digunakan di tempat yang disediakan negara Ayam Hitam kalian. Tanpa izin kalian kami tidak punya hak pakai senjata ini. Perwakilan negara Ayam Hitam, apa aku benar? Hanya di tempat yang mereka sediakan baru bisa digunakan. Bukankah ini berarti membeli segepok besi tua? Benar, kau jauh lebih pintar dari beberapa orang. Jiang Wan berani memaki aku. Mempermalukan sampai ke luar negeri. Masih tidak boleh memaki aku? Tuan Shi Keijin, tentang perjanjian ini, bukankah negara Ayam Hitam? Kalian harus memberi kami penjelasan. Kalian negara kecil yang begitu lemah negara Ayam Hitam bersedia menjual peralatan pada kalian itu sudah menjadi kehormatan bagi kalian.
Benar aku sarankan kau cepat-cepat tanda tangani kontraknya negara naga kalian hanya pantas mendapatkan kontrak seperti ini. Kami hanya pantas mendapatkan kontrak seperti ini, kalian begitu yakin. Negara Ayam Hitam tidak akan menggunakan cara yang sama untuk menjebak kalian? Negara Ayam Hitam dan negara pulau kecil kami adalah sekutu yang tak tergoyahkan. Tuan Shi Keijin tidak akan membiarkan kami menandatangani kontrak yang sama dengan kalian. Negara Ayam Hitam dan negara Xiba kami adalah mitra strategis Tuan Shi Keijin tidak mungkin menipu kami. Jika kalian begitu yakin, panggil penerjemah kalian, lihat sekarang di bagian catatan kontrak. Yang Mulia Tenggi, kami hanya memiliki hak penggunaan senjata. Kami juga sama. Apa? Tuan Shi Keijin, kamu harus memberi kami negara pulau kecil ini penjelasan. Tuan Shi Keijin, soal kontrak kali ini, kalau tidak menjelaskan dengan jelas kepada kami negara Xiba, kami tidak akan melepaskanmu. Kami, para pekerja media, akan melaporkan peristiwa ini secara terbuka kepada publik. Tuan Shi Keijin, apakah kamu akan menyiapkan ulang kontrak atau ingin menjadi musuh seluruh dunia? Silakan pilih. Barusan Raja Henry menelepon. Dia merasa masalah ini sudah melampaui imajinasinya. Dia meminta kamu segera menyelesaikan sengketa internasional ini. Para hadirin sekalian, tenang saja. Negara Ayam Hitam kami pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Tuan Chiao, mari kita buat ulang sebuah kontrak. Kenapa tidak dari awal begini? Membuatku repot begitu lama. Nona Jiang, aku ingat kamu. Kita pasti akan bertemu lagi. Shi Keijin, berhenti. Aku ini abad ke-21 pejabat hubungan luar negeri tercantik, orang yang bisa menipuku belum lahir. Penerjemah Jiang, tadi kamu hebat sekali berdebat dengan mereka. Ah, itu mudah. Selama aku ada di sini, aku jamin negara naga takkan pernah dipermainkan. Dia sepertinya berbeda dari sebelumnya. Nona Jiang, saya dari negara Xiba, penerjemah Jin Buhuan. Terima kasih atas bantuannya. Tanpa kamu negara Xiba, kami mungkin akan tertipu oleh negara Ayam Hitam. Wah, penerjemah negara Xiba tampan sekali ya di abad ke-21. Penampilan seperti itu bisa langsung debut. Jiang Wan. Halo. Bukan karena ingin menyelamatkan kalian sebagai penerjemah negara naga. Ini tugasku. Penerjemah Jiang, saya punya satu pertanyaan. Kamu belum pernah melihat kontrak kami. Kenapa bisa bilang kontrak kami bermasalah? Ini. Kepala penerjemah Jiang, kami juga ingin tahu, cepat beritahu kami. Ini adalah kasus hubungan luar negeri paling klasik dalam sejarah. Pelajaran wajib bagi penerjemah. Abad ke-21 aku sudah hafal semuanya, sayang sekali tidak bisa diceritakan ini. Intuisi wanita. Intuisi wanita. Hal semacam itu sulit dijelaskan. Di negara Xiba kami pekerjaan penerjemah selalu menjadi pekerjaan pria. Aku hanya tak menyangka hari ini bisa di kesempatan seperti ini, bertemu seorang wanita yang begitu berbakat. Di masa depan akan lebih banyak wanita berbakat yang muncul menjadi elit. Di kemudian hari pemimpin negara Xiba kalian bisa jadi adalah perempuan lo. Terima kasih atas pelajaranmu, Nona Jiang. Jika kamu bersedia datang ke negara Xiba kami, kami bersedia memberikan gaji 2 miliar mata uang Xiba untuk mengundangmu sebagai kepala penerjemah negara kami. Maafkan aku orang negara naga, aku sangat mencintai negaraku. Ilmu yang kupelajari semua untuk mengabdi pada negaraku. Tak apa. Nona Jiang, bolehkah aku secara pribadi mengundangmu berdansa sekali? Baiklah. Qiao Liancheng, apa yang kau lakukan? Jiang Wan adalah penerjemah negara kami. Dia tidak punya kewajiban untuk berdansa dengan penerjemah dari negara lain. Tuan Qiao, meskipun Anda adalah atasan Nona Jiang, Anda tidak bisa melarangnya berdansa dengan siapapun, kan dia ingin berdansa dengan siapa. Itu adalah kebebasannya. Dia adalah istriku. Komandan Qiao, apakah Anda cemburu? Bagaimana kalau Anda dan istri Anda berdansa sekali? Taku. Tuan Qiao, jangan-jangan Tuan tidak bisa menari. Siapa bilang aku tak bisa? Jangan-jangan kamu benar-benar tak bisa menari? Taku. Ikuti langkahku.
Kepala Jiang, Komandan Kiao, tarian kalian luar biasa. Cuma cari perhatian. Seperti orang kampungan, belum pernah lihat dunia. Urusanmu apa? Marah-marah begitu. Salahnya si Kejin itu. Gagal menjebak kami, lantas ban kami diledakkan. Bikin kami tak bisa pulang. Hari ini, kita menginap di penginapan dulu. Pulangnya besok saja. Pemilik, 4 kamar. Maaf, tinggal 3 kamar tersisa. Kalau gitu kita cari tempat lain. Kamu. Bukankah kamu itu? Kamu kenal aku? Bukankah kamu si penerjemah tercantik itu? Bukankah kalian suami istri? Tidur di satu kamar saja kan bisa. Bagaimana Bibi tahu? Suami istri bersatu tak ada yang tak bisa diatasi. Penerjemah terbaik negara naga sudah diberitakan di koran. Ternyata di halaman pertama. Aku di Departemen Penerjemahan selama 5 tahun belum pernah menikmati ini. Setelah kawan Jiang Wan datang langsung dapat perlakuan ini. Aku lihat dulu. Koran era 80-an ini memang cepat ya, kejadian pagi hari malam sudah terbit, hampir menyamai era abad 21 media sosialnya. Sekarang seluruh rakyat negara tahu kalian suami istri. Sebenarnya Bibi kami sudah. Bibi sudah berpengalaman, semua mengerti. Pasangan muda biasa tak perlu malu-malu. Mereka tidak seperti itu kan? Aku dan Jiang Wan 1 kamar, kamu dan Zhang Qian masing-masing 1 kamar. Sepertinya tidak baik ya. Kalau kamu mau tidur di luar, aku juga tak keberatan. Kiao Liancheng, tunggu aku. Komandan Kiao, kamu belum kasih aku kunci. Jiang Wan yang menyebalkan. Semua ini seharusnya milikku. Aduh Kiao Liancheng, tunggu aku. Ada apa? Masih enak bilang, barusan acara selesai aku ganti gaun, kamu tak menungguku. Sampai aku terkilir. Hei, kamu mau apa? Bagaimana bisa begitu ceroboh? Tunggu dulu ah. Hati-hati. Obat khusus militer tidak sakit. Telaten sekali ya. Dulu merayu mantan pacar, juga begini caranya, ya? Jangan-jangan, kamu tak punya mantan pacar? Kalau begitu, waktu itu adalah pertama kalimu. Bagaimana tiba-tiba bisa bahasa asing, bahkan jadi penerjemah profesional? Banyak yang bisa kulakukan, cuma kamu tak menyadarinya. Kok tahu banyak sekali? Oh iya, kenapa kamu datang hari ini? Tentu saja karena aku datang dari masa depan. Tentu untuk hadir upacara penandatanganan kontrak. Sekalian ajukan cerai, waktu 3 bulan sudah habis. Sakit, Kiao Liancheng. Maaf. Kenapa? Kamu tak mau cerai? Aku. Kok mukamu merah? Kepanasan. Mau minum? Kutuangin air. Aku sendiri saja. Aduh. Wah, Bu kok datang? Khawatir kalian haus kubawakan anggur. Salahku kulihat pintu terbuka langsung masuk sendiri. Tenang, Bu tak lihat apa-apa. Anggur ini baru dipetik masih segar. Menguatkan ginjal juga. Cepat dimakan, kalian berdua. Bu? Kami bukan seperti yang Ibu bayangkan.
Bu juga pernah mudah mengerti semua. Lanjutkan, lanjutkan. Salah kamu semua. Kita ini suami istri yang sah, bukankah ini wajar saja? Sekarang kita adalah suami istri yang akan bercerai. Kamu tidur di luar. Apakah kamu tega membiarkanku tidur di luar dan membuat orang lain bergosip tentang kita? Lalu kenapa? Perceraian itu ide kamu. Kamu yang bilang siapa yang tidak cerai dia anjing. Aku tidak mau jadi anjing. Mau apa kamu? Kalau kamu mendekat lagi aku akan teriak. Kamu tidur di ranjang, aku di lantai. Ayo tidur, besok masih harus jalan jauh. Baiklah, kita buat batas di sini. Kamu tidak boleh lewati. Oi, kamu benar-benar tidur ya? Bilang tidur, langsung tidur. Apa aku sebegitu tidak menariknya? Sepertinya dia benar-benar berubah dari dulu. Dia hanya bercerai denganmu, tidak boleh lihat lagi. Ternyata langsung tertidur begitu cepat. Pria. Memang semua brengsek. Mau apa kamu, Kiao Liancheng? Mau apa aku? Kita ini suami istri yang sah, kamu suruh aku tidur di lantai. Tapi kita sudah cerai. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhku. Tidak boleh sentuh aku. Lalu tangan kamu sedang apa? Kiao Liancheng. Ternyata mimpi. Aku bahkan bermimpi dengannya. Jiang Wan, benar-benar tak berguna. Orang sudah mau menceraikanmu, masih tergila-gila padanya. Ada apa denganmu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Aku tadi seperti mendengar kamu memanggil namaku. Sama sekali tidak. Kamu salah dengar. Pao Zixu Fuji itu cepat dimakan saja, setelah makan kita bereskan barang lalu pulang. Kenapa kamu melamun cepat bangun tidur? Aku mau ganti baju. Keluarlah. Kepala penerjemah Jiang. Mobil ini dari mana? Bukankah mobil kita rusak? Ini milik Komandan Kiao dengan sengaja meminjam dari instansi terkait. Meminjam. Kakak Liancheng tahu aku tubuhku lemah tidak kuat berjalan jauh. Sengaja meminjamkan mobil untukku semalaman. Ada orang yang tidak mendapat perlakuan ini. Teman Jiang Sue, aku ingin meluruskan ini karena Komandan Kiao melihat kepala penerjemah Jiang. Keseleo baru sengaja meminjam mobil dari unitnya. Aku masih punya surat peminjaman. Mau lihat tidak? Kepala penerjemah Jiang adalah keluarga Komandan Kiao. Kamu bukan. Saudari Komandan Kiao, kita untuk surat peminjaman ini. Bangun lebih awal beberapa jam lo. Tampaknya ada orang lagi berandai-andai sendiri. Bukan hanya sebuah mobil. Tak ada yang istimewa. Kalau kamu diam, tak ada yang menganggapmu bisu. Duduk di belakang aku yang nyetir. Kak Liancheng, bolehkah aku duduk di depan? Aku ingin buka jendela lihat pemandangan. Kamu juga di belakang. Jiang Wan mabuk mobil. Kawan Jiang Su, tenang saja, aku akan menjagamu baik-baik. Siapa minta kamu jaga? Bu, apa Jiang Sui punya pendapat lain tentang aku? Dia itu. Sudahlah, jangan pikirkan. Mungkin lagi datang bulan. Bukan. Keluarganya datang. Apa hubungannya denganku? Aku kan tak berbuat apa-apa. Masuk mobil. Kastanya ini dimakan di jalan. Kastanya panggang gula. Ada juga yang sudah dikupas. Kok kamu tahu aku suka yang manis-manis? Duduk yang benar. Mobil ini memang pinjamkan untukku. Duduk baik-baik pulang.
Selamat datang pahlawan pulang. Selamat datang pahlawan pulang. Selamat datang pahlawan pulang. Selamat datang pahlawan pulang. Selamat datang pahlawan pulang. Ada apa ini? Kenapa begitu meriah? Ada yang nikah ya? Kawan Jiangwan, kita jadi pahlawan mereka menyambut kita. Aku tahu. Pasti atasan melihat. Tugas kita sempurna. Menyambut aku dan Kak Liancheng. Sengaja pasang spanduk. Di sini Liancheng. Ayah Bibi Jiang. Adakah Ping An rindu padaku? Nah, kastanya panggang gula untukmu. Lihat kamu membuat Ping An ketakutan On. Saat Bibi Jiang tidak ada On, Mengomel ingin bertemu dengannya An. Sekarang Bibi Jiang sudah kembali On. Kenapa masih malu-malu An? Kalau kamu tidak makan On, aku akan membuangnya On. Instruktur ON bungkah aku bilang ON untuk menyembunyikan perjalanan kita ON. Kakak tahu On. Aku dan kakak Liancheng An selalu rendah hati. Kamu begitu terang-terangan On. Spanduk penerjemah terbaik ini, On terlalu mencolok On ini sangat memalukan On. Aku sudah berusaha menyembunyikannya On, tapi tetap tidak bisa On keesokan harinya setelah diliput koran On seluruh kota sudah tahu On semua orang datang untuk menyambut kepala Jiang On. Masih membicarakan kepala Jian penerjemah tercantik di negara naga On. Yang menyambutku On. Kepala Jiang On, hari ini aku akhirnya bertemu dengan Muen. Ini An kolega Liu dari Federasi Wanita N mendengar, kamu akan kembali An dia menemukanku An berkata harus bertemu denganmu An. Bertemu denganku On. Kepala Jiang, hari ini aku On datang untuk menjodohkanmu On. Menjodohkanku On. Kamu tidak tahu On mereka mendengar kabar bahwa kamu akan kembali On ambang pintu rumahku On hampir terpecahkan On. Semua orang memohon padaku N untuk menjodohkanmu N. Istri prajurit N, kamu ingin bercerai dengan komandan camp. Ini panjang ceritanya. Foto-foto ini aku bawa dulu kamu perhatikan, baik-baik lihat mana yang kamu suka katakan padaku mereka bilang. Asalkan kamu setuju segera lamar dengan tandu 8 orang mengantarmu pulang. Ini keluarga mereka punya pabrik di ibu kota provinsi kita. Rumah tangga pertama berpenghasilan 10.000 yuan. Latar belakang militer. Di wilayah militer kita, komandan termuda lebih tinggi 1 tingkat dari komandan Kiao. Wah! Kenapa satu lebih tampan dari yang lain? Tidak membentuk boyband. Sayang sekali. Jiangwan, sudah cukup melihat? Apa? Aku melihat pria tampan tidak boleh? Kamu cemburu. Rekan Liu, aku dan rekan Jiangwan belum bercerai tolong lain kali. Jangan perkenalkan dia pada pria lain. Komandan Kiao, orang lain mungkin tidak tahu. Tapi aku tahu perceraian kalian sedang dalam proses. Setelah demokratisasi, rekan Jiangwan berhak memilih pernikahannya sendiri. Apakah kamu masih ingin dia mendirikan monumen kesetiaan untukmu? Selama proses perceraian belum selesai sehari, aku dan Jiangwan masih suami istri sah. Minggir-minggir. Orang dari markas besar datang. Mereka datang untuk apa? Komandan Kiao, Jenderal datang. Komandan Kiao, kamu telah mempermalukan negara naga. Berlututlah untukku. Sebagai perwakilan militer, misi kali ini sangat gagal. Dengan siapa yang disebut mahasiswa berbakat bahasa asing sudah mempersiapkan selama 3 bulan. Masih hampir menyebabkan masalah besar Komandan Kiao. Anda harus dicopot dari jabatan. Ini salah saya. Mau dipukul atau dihukum, saya terima. Berani sekali. Bawa kemari. Jika mengaku salah harus dihukum. Tunggu dulu. Kamu tidak bisa memukulnya. Saya sedang mendisiplinkan tentara saya, bukan urusanmu untuk bicara. Di militer sekarang sudah tidak ada lagi hukuman fisik. Jika kamu memukulnya meskipun kamu jenderal, saya akan melaporkanmu. Berani sekali. Seluruh kompleks militer tidak ada yang berani bicara seperti itu padaku. Kamu dari unit mana? Saya adalah kepala penerjemah untuk insiden kali ini. Meskipun kamu ingin menuntut tanggung jawab saya, yang bertanggung jawab utama ini rumah saya. Silakan keluar. Baik. Wanita tidak kalah dengan pria ya. Kakek. Kakek. Ping An panggil kakekmu, lalu kamu. Saya ayah mertuamu, yang berlutut di sini adalah anak saya. Ayah, jangan takuti Nyonya Jiang. Jenderal tua adalah ayahmu. Kakek, jangan menyulitkan Nyonya Jiang. Aduh, anak bodoh Nyonya Jiang kali ini berjasa besar. Kakek sangat senang, bagaimana mungkin memukulnya. Xiao Jiang, kamu memang sama seperti yang dilaporkan. Penuh semangat berpengaruh.
Tadi melindungi anak itu dengan keberanian, lebih hebat daripada para pejabat di militer. Qiao Liancheng, kamu benar-benar pintar menyembunyikan. Setelah bertahun-tahun menikah, kamu tak pernah bilang ayahmu jenderal. Bukankah kamu bilang ayahmu sudah meninggal? Apa? Begitu katamu. Aku, pendengaranku masih sangat baik. Dasar bocah nakal, akan kubunuh kamu. Hei, Ayah, jaga kesehatan. aduh. Hanya menantuku yang baik padaku. Aha, tidak seperti bocah ini. Kalian menikah pun aku orang terakhir yang tahu. Dulu dia bilang padaku kalian berdua saling mencintai. Dia sangat bertekad ingin menikahimu. Aku sempat menentangnya. Ternyata aku yang telah salah menilai. Hahaha. Saling mencintai. Bertekad menikahiku. Begitu katamu pada ayahmu. Lalu, dia berbohong. Apakah dia memaksamu? Kamu menderita. Katakan padaku, aku akan membela kamu, akan kubunuh dia. Oh, tidak. Hubungan kami baik-baik saja. Jelas-jelas pemilik aslinya memaksanya, tapi dia bilang saling mencintai. Benar-benar pria lembut. Aku lega kalian akur. Sepertinya, semua kabar burung yang bilang kalian berdua tidak akur itu palsu belaka. Xiao Jiang, ini adalah pusaka keluarga kami, ditinggalkan neneknya untuk menantu perempuan di masa depan. Hari ini kuberikan padamu. Liancheng ini sifatnya keras kepala dan suka menyimpan perasaan. Kamu harus lebih sabar menghadapinya. Ini tidak bisa saya terima. Lao Jiangjun, sebenarnya aku dan Liancheng. Ayah kasih, terima saja. Liancheng kenakan pada Xiao Jiang. Ahahaha. Terima kasih, ayah. Xiao Jiang, mulai hari ini, kamulah satu-satunya menantu yang aku, Lao Qiao, akui. Dan kamu sudah punya istri, kurangilah kontak dengan Jiang Sue itu. Komandan Batalion Qiao, permohonan ceraimu disetujui. Permohonan cerai. Kalian mau bercerai? Paman Qiao, apa kabar? Oh, anak keluarga Jiang, barusan ku dengar kau bilang siapa dan siapa mengajukan cerai. Siapa dan siapa? Ayahmu bertanya padamu. Ini kan. Ini milikku. Oh, haha, kalian berdua bertengkar lagi. Istrimu memukulmu lagi. Tampaknya kakek belum tahu Qiao Liancheng ingin bercerai dengan Jiang Wan kakek. Sedang sakit, tidak boleh terlalu stres, kita harus menutupinya. Ya. Jadi aku mencari Komandan Qiao untuk membicarakannya. Dulu aku sudah bilang ke ayahmu pernikahan tidak bisa diatur, kalau tidak bahagia nanti pasti akan cerai juga. Apa yang harus dilakukan pihak perempuan? Hidup berumah tangga jangan terlalu keras kepala, rumah adalah tempat bicara cinta bukan tempat bicara logika kan? Nasihat Paman Qiao benar. Menurutku, memilih pasangan, sebaiknya pilih sendiri. Lihat keluarga kami, Liancheng memilih pasangan yang sangat baik, cantik, pengertian dan cekatan. Hahaha. Liancheng, pernikahan adalah urusan seumur hidup, jangan tiru dia. Baik. Tunggu, kenapa kalian berdua berdiri begitu jauh? Apakah ada masalah dengan perasaan kalian? Mana mungkin ayah, hubungan kami baik-baik saja. Selalu merasa ada yang tidak beres. Ping An, kamu sama mereka berdua lama bersama, biasanya mereka seperti ini? Mereka berdua diam-diam saling mencium rahasia, kamu suruh mereka ciuman saja biar selesai. Hahaha. Usul cucuku bagus. Aduh ayah, banyak orang melihat. Apa mau bikin kakek sedih? Biasanya dingin banget. Aku cuma ingin hidup. Yah, lain kali jangan. Waduh, hahaha. Ini baru benar. Waktunya sudah malam, aku tidak ganggu kalian, istirahat dulu ya, pergi. Taha. Kaget sekali aku. Soal perceraian kalian, belum bilang ke kakekmu ya? Belum kasih tahu. Dia kalau sekarang bilang pasti dia akan gila. Tidak benar. Kamu cerai, kenapa cari anakku? Ini benda biar aku lihat. Ini surat cerai, tidak ada yang menarik.
Paman Kiao, keluarga kita, sahabat lama, tunjukkan pada Paman Kiao tidak apa-apa. Kalau Paman Kiao lihat surat cerai ini membuat perceraian kalian jadi nyata. Lihat bagaimana kalian bisa bohong. Ayah, dengarkan aku pelan-pelan. Apalagi yang bisa dikatakan? Di atas ini tertulis dengan jelas, dalam 3 bulan dia mengalami KDRT lebih dari 30 kali perceraian karena ketidakcocokan emosional kan? Jiang Cheng, urusan kalian anak muda. Aku tak bisa menasihati. Menantuku memang baik. Hahaha. Xiao Sui, aku tahu kamu suka Lian Cheng, tapi Lian Cheng sudah berkeluarga, ke depannya kurangi pergi ke tempat Lian Cheng, agar menantuku tidak salah paham. Paman Kiao akan membatasi dia. Aduh, hampir lupa hal penting. Bulan depan ada pertemuan pertukaran wilayah Timur Utara. Xiao Jiang, persiapkan dirimu. Aku akan ajukan permohonan ke atasan agar kamu menjadi kepala penerjemah. Acara ini, Paman Kiao, aku juga bisa bahasa Arab. Aku juga bisa jadi penerjemah. Kamu bisa menerjemahkan. Aku hanya percaya pada menantuku. Menantuku adalah kepala penerjemah. Kamu bahkan tidak punya posisi resmi. Sudahlah, sudah malam, aku harus pergi. Ini perjanjian ceraimu. Untung tadi aku tidak mengeluarkannya sepanjang hidupku. Aku tidak mau terlibat masalah ini lagi. Kakak Lian Cheng. Pulang bersama kakakmu ya, pulang bersama. Dadah. Bibi Jiang, apakah kamu benar-benar akan bercerai dengan ayahku? Tante Jiang kacang panggang yang kamu beli enak banget. Bisa tidak kamu tunda dulu cerai dari ayah? Aku masih mau makan kacang panggangmu. Bisa tidak kita tunda dulu? Baik. Demi Ping An kecil kita, Tante Jiang Wan akan tunda dulu cerai dari ayahmu. Benarkah? Benar. Ayo kita kait kelingking. Kait kelingking, gantung, 100 tahun tak boleh berubah. Cap. Pergi cuci muka. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih sudah bantu aku menyembunyikan dari ayah dan Ping An. Sepertinya harus tinggal di sini lagi beberapa waktu. Kita Tidak berbaikan. Aku tinggal hanya untuk Ping An. Aku tidak punya kebiasaan bohongi anak. Lelah. Aku istirahat dulu. Dulu aku tidak tahu bahwa dia orang yang begitu baik hati. Tunggu. Itu kamarku. Oh. Ayah, Tante Jiang, malam ini bisakah tidur bersama Ping An? Ping An takut gelap. Biasanya kamu tidak takut gelap. Kenapa hari ini takut? Apa ini? Ajarannya ayah? Ping An memang takut gelap. Temani Ping An tidur bersama ya. Merengek pun tak berguna. Aku pasti tidak akan menemanimu. Semua ini demi anak. Jangan diulangi. Bawakah barangnya? Ini tiket masuk untuk acara penandatanganan. Ingat janji kita. Tenang saja. Dia menghancurkanku. Aku dan kawan-kawanku takkan melepaskannya. Ingat, apapun yang terjadi, kita tak pernah bertemu. Jiang Wan, kau yang memaksaku. Kau yang merebut Lian Chenggeku. Kau pantas mati. Jenderal Kiao. Lama tidak berjumpa, tak disangka. Akhirnya yang bersaing dengan kami untuk hak pengembangan wilayah Dongdong adalah kalian. Aku juga tak menyangka. Di upacara penandatanganan terakhir, negara kalian, negara Siba, kalah dari kami. Kini masih berani datang bersaing untuk minyak di wilayah Dongdong. Aku hanya kalah dari Nona Jiang, bukan dari negara naga. Bagaimana dengan Nona Jiang? Mengapa dia tidak datang? Apakah penerjemah Jiang datang atau tidak, itu bukan urusan kalian. Jangan repot-repot. Untuk memenangkan hak pengembangan kali ini, aku sengaja membawa mesin penerjemah sinkron yang khusus diteliti perusahaan kami. Aku ingin tahu,
dibandingkan dengan mesin ini, mana yang lebih hebat, kemampuan penerjemah Jiang? Bu Huan, jangan khawatir. Mitra kami kali ini adalah negara Dongdong. Mereka menggunakan bahasa Arab. Dengan tingkat pengetahuan negara naga saat ini, sepertinya belum membuka bidang studi itu. Penerjemah Jiang yang katamu hebat itu, walaupun datang ke sini, mungkin tidak bisa. Kepala penerjemah Jiang sudah tiba. Inilah dia di konferensi penandatanganan negara ayam hitam yang bersinar terang penerjemah negara naga. Aura ini memang berbeda dari yang lain, entah dia mengerti atau tidak bahasa Arab. Nona Jiang, kita bertemu lagi. Apa kabar? Nona Jiang, apa maksudmu ini? Dia sedang menggunakan bahasa Arab untuk menyapamu. Kamu bisa berbahasa Arab? Kamu bisa berbahasa Arab? Maafkan aku, penerjemah Jiang, kami menguasai 8 bahasa lebih hebat daripada mesin rusak milikmu. Ini mustahil. Kami sudah menyelidiki kalian sama sekali tidak membuka jurusan ini. Penerjemah Jiang, kami belajar secara otodidak. Kakek, aku sudah bilang padamu Nona Jiang ini berbakat. Nona Jiang, jika kamu bersedia datang bekerja di negara Siba kami, aku bersedia memberikan syarat apapun. Maafkan aku sudah menolak cucumu. Jenderal Kiao, jika kamu bisa membuat Nona Jiang bekerja di negara Siba, kami bersedia menyerah dalam kompetisi hak pengembangan kali ini. Jangan harap, aku tidak akan setuju. Apakah dia lebih penting daripada hak pengembangan? Jiang Wan adalah penerjemah kita ON, talenta langka di negara naga ON dan juga calon menantu saya ON. Meskipun kalian berikan ON seluruh negara Siba padaku ON, aku tak akan menukarnya ON. Tentang hak penambangan ON. Minyak di wilayah timur ON. Masuk tahap persiapan ON. Setiap negara punya waktu ON 10 menit untuk menyesuaikan peralatan ON. Aku mau ke toilet dulu, ON. Pergilah Ayan. Hari ini aku serahkan padamu ON. Sebentar lagi On Jiang Wan, kalian berdua naik bersama ON. Turnan. Meskipun dia jenius ON, tetap tak bisa bersaing ON dengan teknologi tinggi kita ON. Kalau begitu, mari lihat kemampuan masing-masing ON. Siapa N? Penerjemah Jiang An, kita bertemu lagi N. Kamu siapa An? Apa maumu An? Penerjemah Jiang An, begitu cepat melupakanku ON. Aku Shi Kejin R. Perwakilan negara ayam hitam At. Wajahmu ON. Kenapa jadi begini ON? Masih berani tanya, semua ini N karena ulahmu AN. Kamu membuatku AN malu di depan seluruh dunia. Aku diusir dari negara ayam hitam An lalu dijual ke negara Dian N. Mereka merusak wajahku ON jadi seperti ini N. Rasakanlah An penderitaan yang kualami N. Dalam memperkuat kerjasama ON sumber daya antar negara saat ini, saya mewakili negara Xiba ON untuk menyampaikan salam hangat N dan rasa terima kasih kepada sekutu kami AN. Mesin penerjemah negara Siba bisa mencapai teknologi hanya tertunda 1 detik. Ini teknologi terbaru di dunia. Mesin kami bagus, kan? Sepertinya kami menang kali ini. Masih belum pasti siapa pemenangnya. Jenderal tua, kami cari di seluruh aula tapi tak temui ketua Jiang. Hanya menemukan gelang ini di kamar mandi. Bahaya. Pasti terjadi sesuatu pada Jiang Wan. Apa yang kalian inginkan? Kau akan merasakan penderitaanku. Hahaha.
Apa yang kau beri aku minum? Bukan apa-apa. Hanya sedikit. Anggur merah yang dicampur obat. Kau tak tahu malu. Jangan mendekat. Aku akan berteriak. Aduh. Teriak sekeras apapun, takkan ada yang peduli. Shi Kejin, leluhurmu juga orang negara naga, darahmu mengalir darah orang negara naga. Lepaskan aku bisa beri kau perlindungan. Sekarang baru minta ampun, terlambat. Saat obatnya bekerja, dia akan rekam dengan kamera sikapmu yang paling hina. Kirim foto ini ke koran untuk diterbitkan. Rasakanlah. Dipermalukan oleh seluruh dunia. Lepaskan aku. Kau gigit aku. Kau cari mati, sayang. Sepertinya obatnya mulai bekerja. Aku hari ini bikin kamu puas. Kiao Liancheng, tolong aku. Kiao Liancheng, serang dia, bunuh dia. Kita semua warga negara naga, bicaralah baik-baik. Pergi sana. Liancheng, aku panas sekali. Aku diberi obat. Tolong aku. Mesin penerjemah negara Siba sungguh hebat. Naskah Arab yang panjang ini hanya butuh 3 menit untuk menerjemahkannya ke bahasa Siba dan bahasa Naga. Silakan perwakilan negara naga naik ke panggung. Jenderal Kiao, kami sudah mencari seluruh lokasi upacara penandatanganan, tapi tidak menemukan kepala Jiang Wan. Jenderal Kiao, apakah perwakilan negara naga mungkin kabur karena takut? Perwakilan negara naga, tampaknya kepala Jiang Wan yang kalian puji setinggi langit itu hanya biasa saja. Sepertinya Shi Kejin sudah berhasil. Jiang Wan, kali ini aku akan merebut kembali semua sorotan yang kau ambil dariku. Jika perwakilan negara naga tidak hadir dalam 1 menit, maka akan dianggap mengundurkan diri. Paman Kiao, aku juga bisa bahasa Arab. Bagaimana kalau aku coba? Hanya ini caranya. Pergilah. Asalkan aku membantu negara naga mendapatkan hak pengembangan ini, kakak Liancheng akan menjadi milikku. Saya adalah perwakilan negara. Kalian seharusnya damai. Damai. Halo, saya adalah... Cukup, perwakilan negara naga. Jenderal Kiao, kami selalu sangat menghormati negara naga. Namun terjemahan kalian sungguh tidak profesional. 5 kata pengucapan, ada 3 kesalahan. Saya lihat kalian sama sekali tidak punya niat kerja sama. Jenderal Kiao, apa ini level penerjemah negara naga? Hahaha. Jenderal Kiao, kami sungguh-sungguh ingin bekerja sama dengan negara Anda, namun sikap negara Anda begitu meremehkan. Perwakilan negara utara, penerjemah utama kami akan segera tiba. Beri kami 2 menit lagi, beri kami 1 kesempatan lagi. Maafkan saya, Paman Kiao saya. Cepat turunlah, malu sekali kamu. Ini bahkan lebih buruk dari saya. Jenderal Kiao, saya bersedia memberi kalian 2 menit lagi. Jika penerjemah kalian tidak bisa datang tepat waktu, maka kami hanya bisa bekerja sama dengan negara Siba. Jenderal Kiao, bagaimana kalau saya mencoba saja? Tidak bisa, kamu belum belajar bahasa Arab. Waktu sudah habis, Jenderal Kiao. Jenderal Kiao, sepertinya hak penambangan minyak negara utara milik negara Siba kita. Negara naga mengundurkan diri. Hak penambangan minyak diberikan kepada... Siapa bilang negara naga akan mengundurkan diri? Negara naga mengundurkan diri. Hak penambangan minyak diberikan kepada... Siapa bilang negara naga akan mengundurkan diri?
Ketua Jiang Komandan Kiao. Kalian berdua kemana? Turunkan, aku banyak orang melihat. Kamu bisa jalan tidak? Masih enak ngomong. Kalian berdua kemana saja? Iya, aku dan Jenderal Kiao sangat khawatir padamu. Kenapa wajahmu begitu merah? Lara-lara tada. Karena aku sudah kembali, ayo lanjutkan pertandingan. Ketua Jiang naskahmu. Hanya penerjemah kelas 3 yang butuh naskah. Tapi kamu hanya membacanya sekali. Penerjemahan kalian tidak mungkin lebih cepat dari mesin penerjemah kami. Saya sarankan kalian sebaiknya menyerah lebih awal, agar tidak malu terlalu parah nanti. Untuk mempercepat pembangunan kapasitas, mengatasi hambatan produksi, meningkatkan produksi minyak mentah kami, mengikuti prinsip saling menguntungkan melaksanakan tugas dengan baik, memastikan semua pekerjaan diserahkan secara tertib, memastikan semua pekerjaan diserahkan dengan lancar, transisi tertib, membangun pola pembangunan baru, dengan cepat mendorong pencapaian pembangunan berkualitas tinggi. Ya Tuhan, tidak salah satu kata. Mesin penerjemah negara Siba telah menerjemahkan selama 4 menit. Jiang menerjemahkan hanya 2 menit dan sudah selesai, bahkan lebih sempurna daripada mesin penerjemah. Kepala Jiang. Mulai hari ini kamu adalah panutanku. Aku akan menato nama di punggungku. Jangan bicara sembarangan. Menato namaku di tubuhmu, nama calon menantuku tidak pantas. Kalau ada yang tato, itu cucuku. Jenderal Kiao, aku minta maaf atas tindakanku barusan. Kalian memiliki seorang penerjemah yang sangat hebat. Tentu saja ini menantuku. Tapi, kami tetap akan memilih bekerja sama dengan negara Siba. Kenapa? Penerjemah kalian memang hebat. Tapi mesin dari negara Siba bisa menerjemahkan 8 bahasa. Kami butuh tenaga terampil yang komprehensif, yang menguasai banyak bahasa, untuk membuka kerja sama perdagangan minyak di berbagai negara. Wahaha. Jenderal Kiao, maaf. Sepertinya kami yang menang. Sudah ku bilang. Penerjemah kalian sepintar apapun pada akhirnya tak bisa menandingi teknologi tinggi negara Siba kami. Siapa bilang aku hanya bisa 1-2 bahasa? Penerjemah Jiang, masa kamu bisa bahasa negara lain juga? Tapi percuma. Yang dibutuhkan negara utara adalah tenaga terampil komprehensif yang menguasai banyak bahasa, dan kami, mesin penerjemah negara Siba, tepat bisa memenuhi kebutuhan mereka. Maaf ya, mesin penerjemah kalian bisa 8 bahasa, tapi aku bisa semua bahasa di dunia. Aku bisa semua bahasa di dunia, bahasa semua negara. Bagaimana mungkin seseorang bisa menguasai semua bahasa di dunia? Ini penerjemah Jiang terlalu sombong juga ya. Jiang Wan, seluruh Departemen Penerjemahan Negara Naga penerjemah yang menguasai 5 bahasa, tidak lebih dari 10 orang masih bicara semua bahasa di dunia. Sombong sekali, benar-benar mempermalukan wajah negara naga kita. Jiang Wan, aku tahu kamu sudah berusaha semampumu. Meskipun kita tidak mendapatkan hak penambangan minyak itu, bukan salahmu. Betul menantuku, kamu sudah banyak berbuat untuk negara naga. Aku tidak sombong. Aku benar-benar bisa semua bahasa di dunia. Jiang Wan, aku menasehatimu jangan berbohong lagi. Seperti ini wajah negara naga kita sudah kamu buat malu habis-habisan. Siapa sebenarnya yang mempermalukan negara naga? Jiang Wan, kenapa kau memukulku? Hanya karena aku kepala penerjemah negara naga. Kau meragukan atasan dan mendukung kesombongan negara lain. Memukulmu itu wajar. Apa kepala penerjemah kau hanya penjudi? Siapa yang tahu dengan cara rendah apa kau jadi penerjemah? Diam, kau tak punya hak bicara. Paman Kiao, aku khawatir kau ditipu oleh Jiang Wan. Aku juga demi negara naga, demi kakak Lian Cheng. Jika benar seperti kata wanita ini, aku harus memeriksa kualifikasi penerjemah Jiang. Perwakilan negara utara, kalian hanya mitra kerja. Kau tak punya hak memeriksa penerjemah kami. Akhirnya, kau jadi laki-laki. Diam terus dari tadi. Kupikir kau bisu apa aku bisa. Semua bahasa negara dibanding mesin rusak ini. Kalau aku kalah, aku akan selamanya keluar dari dunia penerjemahan negara naga. Tidak hanya akan mundur dari perebutan hak eksplorasi sumber daya negara utara, tapi juga memberikan hak tambang wilayah watian negara naga kepada negara utara. Jiang Wan, kenapa kau bisa mewakili negara naga?
dia tak bisa mewakili. Lalu apakah aku bisa? Paman Kiao, jangan percaya dia. Aku tak percaya dia. Haruskah aku percaya padamu? Menantuku adalah kepala penerjemah, sedangkan kamu hanya magang yang bahkan tidak punya posisi resmi. Tapi, Jiangsu, aku menasihatimu untuk mengetahui posisimu sendiri. Jenderal Kiao, karena penerjemah Jiang begitu percaya diri, mengapa kita tidak bertaruh? Jika mesin penerjemah dari negara Siba menang, maka negara naga kalian selama 10 tahun ke depan tidak diizinkan untuk bersaing dengan negara Siba atas hak pengembangan wilayah utara. Apa? Hak pengembangan selama 10 tahun. 10 tahun ke depan adalah masa emas pengembangan wilayah utara jika negara naga kalah. Dalam perebutan sumber daya mungkin takkan pernah bisa bangkit lagi. Menantu, apakah kamu yakin? Jiang Wan, jika tidak bisa jangan memaksakan diri. tenang saja, sebuah mesin kecil yang buruk bisa dikalahkan dengan mudah. Ini ada. Dokumen rahasia yang terdiri dari 16 bahasa. Siapa yang bisa lebih cepat menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab? Hak pengembangan kali ini akan menjadi miliknya. Kalau begitu mari kita mulai. Tunggu dulu. Penerjemah Jiang, apakah kamu ingin mengingkari janji? Jika aku kalah, negara naga, kita akan kehilangan hak pengembangan selama 10 tahun. Tapi jika aku menang, kalian harus memberikan semua sumber daya kepada negara naga dan menyerahkan semua hak pengembangan di tempat yang kalian miliki. Dan kamu, pengkhianat itu, harus menirukan suara anjing 3 kali. Dan kamu si pengkhianat harus menggonggong 3 kali. Ini taruhan kalian, urusan saya apa? Kenapa bukan urusanmu? Dulu kau memalukan negara naga, sekarang aku bantu mengembalikan muka itu. Ku minta kau menggonggong 3 kali, wajar kan? Memang wajar. Kalau bukan karena dia, negara naga kita tidak akan diejek negara Siba. Benar. Baiklah. Jika kamu menang, aku akan menggonggong di depan umum. Tapi, jika kamu kalah, kau harus segera bercerai dengan Kak Lian Cheng dan jangan pernah lagi muncul di dekatnya. Setuju. Aku tidak setuju, Jiang Wan. Pernikahan bukan mainan. Aku juga tidak setuju. Menang atau kalah, Jiang Wan tetap satu-satunya menantu kami, Jiang Sui. Jangan harap bisa masuk ke keluarga kami. Tenang saja, aku tidak akan kalah. Satu menit. Ini tidak mungkin. Ini jauh lebih cepat dari terjemahan tadi. Tadi kami baru pakai daya 1. Sekarang daya penuh. Kalian pasti kalah. Hak pengembangan wilayah utara akan jadi milik kami, haha. Kami belum bertanding. Bagaimana kau tahu kami akan kalah? Jiang Wan, terjemahkan 16 bahasa dalam semenit itu. Jelas hal mustahil jika aku jadi kamu. Aku akan menyerah sekarang agar tidak malu nanti. Diam. Dasar bodoh yang ucapannya saja tidak jelas. Mari kita menyerah, Anne. Aku tak akan meninggalkanmu, On. Tenang saja, An. Aku pasti menang, On. Kiran. Asia Barat adalah sumber pasokan ON energi penting dunia, ON. Minyak bumi juga ON merupakan tulang punggung ON ekonomi negara-negara penghasil minyak N. Pembangunan sosial ekonomi N sangat bergantung pada ON pengembangan sumber daya gas dan minyak ON. Melalui kerja sama energi N mengimpor minyak dan teknologi canggih AN. Ini mustahil, Anne. Naskah ini AI memuat 16 ON bahasa berbeda. ON bisa diterjemahkan ON tanpa kesalahan sedikit pun. ON hanya dalam 50 detik, N. Penerjemah Jiang sangat hebat, An. Lebih cepat 10 detik N dibanding mesin terjemahan berhasil, N. Ini benar-benar mustahil, An. Tidak ada yang mustahil, N. Negara naga memang yang terkuat di dunia, ON. Saya umumkan hak penambangan minyak negara utara kali ini kami berikan kepada. Tunggu dulu. Hasil ini, saya keberatan. CEO Jin keterlaluan, harusnya tahu aturan taruhan.
naskah ini, mesin penerjemah sinkron negara Siba, kami sudah menerjemahkannya. Penerjemah Jiang punya ingatan fotografis. Dia pasti menghafal konten yang diterjemahkan mesin penerjemah kami, lalu mengulanginya saja. Saya ingat saat di negara naga, di upacara penandatanganan dengan negara ayam hitam, kepala penerjemah Jiang hanya melirik kontraknya, lalu bisa membacakan seluruh isinya dengan tepat. Menantu perempuan saya bisa menghafal naskah, itu kemampuannya. Saya minta ganti naskah, lomba ulang. Jenderal Kiao, saya rasa perwakilan negara Siba. Masuk akal. Kita perlu ganti naskah. Suruh penerjemah kalian menerjemahkan ulang. Ini tidak adil. Kalian keterlaluan. Jika tidak mau, sesuai taruhan, hak pengembangan negara utara 10 tahun ke depan akan kami terima. Siapa bilang saya takut? Lanjutkan. Kalian, ini terlalu jauh. Naskah ini urutan tulisannya semua acak, dan semua bahasa khusus yang langka. Ini jelas mempersulit. Kepala penerjemah Jiang mengklaim dia bisa semua bahasa di dunia ini, semua negara ini sepenuhnya sesuai dengan aturan. Kepala Jiang, jika kau mau menyerah sekarang aku bisa. Kasihan pada kalian meninggalkan sebidang kecil lahan. Untuk kalian, siapa bilang aku akan menyerah? Bukankah cuma menerjemahkan naskah? Beri aku naskah itu, jangan berjuang lagi. Naskah ini mencakup 16 bahasa minor. Dan urutannya diacak ingin diterjemahkan dalam 1 menit, selain mesin penerjemah. Negara Ziba kita. Tak ada yang bisa menerjemahkan. Bukan berarti penerjemah negara naga tak bisa. Aha. Hanya bisa bual. Lihat bagaimana kau mati nanti. Kami maju terus melalui gelombang pengembangan. Membentuk rantai bisnis lengkap meliputi eksplorasi minyak dan gas, layanan teknik perdagangan DLL. Wilayah Asia Barat menjadi pusat kerja sama minyak dan gas luar negeri. Adalah basis penting untuk kerjasama energi internasional, inisiatif Sabuk dan Jalan. 50 detik pas. Bagaimana mungkin 50 detik? Pasti terjemahan asal-asalan. Pemimpin Jin, kami sudah membandingkan terjemahan kepala Jiang, 1 kata pun tak salah. Kalian kalah dalam taruhan ini. Kepala Jiang, Anda hebat sekali. Kita menang. Haha. Bocah kok rebut peran, kalau mau peluk anakku dulu, minggir. Aduh, kalian pasangan muda ini, malu-malu apa sih? Sudah bekerja keras. Penerjemah Jiang, Anda adalah penerjemah terhebat yang pernah kulihat. Ini kontrak pengembangan minyak untuk 10 tahun ke depan di wilayah utara. Aku bisa segera menandatanganinya. Ini. Kontrak ini adalah hasil negosiasimu. Kamu yang tanda tangani. Tunggu. Kau orang tua ini, dengar ya. Kami menang. Kalau kau berbuat macam-macam lagi, akan kumasamkan. Jenderal Kiao, Anda salah paham. Kali ini, kami kalah dengan hati yang tulus. Hanya ada satu pertanyaan yang ingin kutanyakan pada Nona Jiang. Silakan tanya. Naskah ini terdiri dari 16 bahasa minor dari berbagai negara, dan urutannya diacak. Bagaimana caramu dapat dengan cepat mengurutkan kembali 16 bahasa ini, dan menerjemahkannya dengan akurat? Ketua Jin, apakah Anda tidak tahu, kami orang negara naga punya bakat alami yang disebut urutan kata tidak memengaruhi pemahaman bacaan. Itu aku tahu. Itu bakat khusus rakyat negara naga. Tapi bukankah bakat itu hanya berlaku untuk bahasa kalian sendiri? Ini naskah yang terdiri dari 16 bahasa negara lain. Karena aku jenius. Kakek, aku sudah bilang dari dulu kepala penerjemah Jiang itu jenius. Melawannya berarti memalukan diri sendiri. Ketua Jin, si rubah tua licik, meski kau bukan orang baik, tapi cucumu cukup mengerti keadaan. Tapi kalian juga jangan senang dulu. Negara Xiba akan mempercepat penelitian, pasti akan melampaui kalian. Tak apa, aku punya menantu perempuan. Apa istimewanya? Negara Siba kami level teknologi nomor 1 dunia. Aku punya menantu perempuan. Negara Siba kami GDP per kapita nomor 1 dunia. Aku tetap punya menantu perempuan. Negara Siba kami. Baiklah, aku punya menantu perempuan. Kakek, sudahlah. Giliranmu bicara. Lihat anak orang lain sangat hebat, bandingkan dengan dirimu. Kalau kau bisa menikahi menantu seperti penerjemah Jiang yang begitu luar biasa, akan kusembah seperti leluhur. Kakek, aku sudah punya perempuan yang kusukai sepanjang hidupku. Selain dia tak akan kunikahi siapapun. Bocah nakal. Kapan kau punya perempuan yang kau sukai? Kenapa aku tak tahu? Aku apa lagi? Kalau suka, harus berani mengatakannya. Kau kan ahli waris konglomerat nomor 1 negara Siba. Ragu-ragu terus seperti apa itu? Nona Jiang, aku suka padamu.
Maukah kau bersamaku? Yang kau sukai adalah aku. Ya, sejak pertama kali aku bertemu denganmu, aku sudah bersumpah, selama hidupku, selain dirimu, aku tidak akan menikahi siapapun. Nona Jiang, jika kau bersedia menikahi cucuku, aku bersedia memberikan grup Jin seluruhnya kepadamu sebagai mas kawin. Grup Jin adalah konglomerat top di negara Siba. Jika kepala penerjemah Jiang menikah ke sana, bukankah dia akan menjadi wanita terkaya di dunia? Tapi, aku sudah menikah. Sudah menikah bisa cerai lagi kan? Apa yang kau katakan? Ini adalah menantuku, Komandan Batalion Kiao. Jika kau bersedia bercerai dengan Nona Jiang, aku bersedia mengalihkan semua aset luar negeri grup Jin kami ke atas namamu. Astaga, semua aset luar negeri grup Jin. Itu minimal ratusan miliar. Tak disangka negara Siba, untuk mendapatkan penerjemah Jiang, bisa mengorbankan harga sebesar itu. Jiang Wan adalah istriku, bukan suatu barang. Meski kau beri gunung emas dan perak, aku tidak akan menukarnya. Aku tambah 2 miliar lagi. Sudah kukatakan, Jiang Wan adalah istriku, bukan barang tawaran kalian. Apapun yang kau berikan kepadaku, jawabanku tetap sama. Pengawal. Antar perwakilan negara Siba kembali ke kedutaan. Silakan dua Tuan Jin. Aku akan terus menunggumu. Bocah nakal, akhirnya hari ini kau melakukan sesuatu yang memuaskanku. Hahaha, orang tua itu mencuri perhatian. Sampai kepadaku besok aku akan mengambil visa kalian anakku. Hari ini kau berjasa besar, katakan apa yang kau inginkan selama aku bisa melakukannya. Aku pasti akan memenuhinya sepenuhnya. Aku hanya ingin kau bahagia dan sehat saja. Tidak ada yang lain yang kuinginkan. Hahaha. Tetap saja menantu perempuanku yang berbakti. Begini saja, aku akan memberitahu Departemen Penerjemahan untuk menaikkan pangkatmu 3 tingkat. Menikmati tunjangan setingkat resimen. Kepala penerjemah Jiang, sekarang pangkatmu jauh lebih tinggi dari Komandan Kiao dan setiap bulan kau mendapat tunjangan negara 300 yuan. 300 yuan ini. Bagaimana mungkin merasa kurang? Jika kau merasa kurang, aku akan menambahnya lagi. Memberimu tunjangan Lian Cheng juga. Tidak. Cukup. Ini tahun 80-an 300 yuan setara dengan 30.000 di abad ke-21. Tak disangka setelah kembali ke masa lalu langsung menjadi wanita kaya kecil. Jenderal Kiao, lihat, aku di Departemen Penerjemahan sudah bertahun-tahun, aku sebulan baru dapat tunjangan 10 yuan. Kamu bisa dibandingkan dengan putriku, Anda harus memiliki tingkat terjemahannya. Aku juga akan memberimu bonus. Tentu saja tidak bisa dibandingkan berapa banyak yang dihasilkan kepala penerjemah Jiang. Aku sama sekali tidak iri. Paman Kiao, ini tidak sesuai aturan. Jika Jiang Wan memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan kakak Lian Cheng, bukankah itu akan membuat orang lain menertawakan kakak Lian Cheng karena tidak berguna? Jiang Wan mendapatkan posisinya sekarang adalah hasil dari kemampuannya sendiri. Kakak Lian Cheng, jangan biarkan wanita ini menipumu. Dia dulu ingin menjual Ping An. Sudah cukup. Kakak Lian Cheng. Aku mempertimbangkan hubungan keluarga kita sebagai teman. Lama ada beberapa hal yang tidak aku hitung-hitung. Tapi jika aku mendengar lagi kamu mengatakan hal buruk tentang Jiang Wan, jangan salahkan aku jika aku tidak menghormati hubungan lama. Kakak Lian Cheng. Aku pasti akan membuatmu melihat wajah asli wanita ini. Tunggu Nona Jiang. Sepertinya ada yang harus menirukan suara anjing. Iya, aku ingat rekan Jiang Su pernah berkata, jika kepala penerjemah Jiang menang, kamu harus menirukan suara anjing. Jiang Wan, jangan terlalu berlebihan. Ini kan ucapanmu sendiri. Semua orang juga mendengarnya. Benar juga rekan Jiang Sui. Kalau kamu tidak menirukan suara anjing, aku akan memberitahu semua orang di Departemen Penerjemahan agar kamu tidak bisa menjadi pegawai tetap. Kakak Lian Cheng. Ini taruhan antara kamu dan Jiang Wan. Aku tidak bisa membantu kamu. Paman Kiao. Aku paling benci orang yang ucapannya tidak sesuai perbuatan. Lian Cheng hubungi kantor berita. Peristiwa hari ini tentang Jiang Wan dan taruhan hari ini dengan Jiang Sui harus dimuat di koran. Tidak ada masalah dengan biaya, pastikan dicetak lebih banyak. Mau menirukan atau tidak? Kalau tidak, aku akan memberitahu kantor berita Lho. Nanti kamu akan terkenal. Baiklah, aku tirukan. Gu. Ingat-ingat, jangan coba-coba berkelakuan buruk lagi, si teh hijau kecil. Tunggu saja balasanku. Tunggu sebentar. Soal jadi penerjemah tetap kamu tak perlu memikirkannya lagi. Setelah mengamati beberapa waktu ini, kamu tidak cocok jadi penerjemah. Paman Kiao, aku belajar bahasa asing untuk posisi ini. Aku selalu berkelanjutan berusaha. Aku baru saja sudah minta maaf. Kamu tak bisa langsung menolak begitu saja. Kontrak senjata dengan negara ayam hitam dan hari ini dengan negara Siba semua kamu rusak. Hanya mempermalukan negara naga. Aku akan memberitahu hal ini kepada kepala departemen kalian. Kamu tak cocok dengan pekerjaan ini. Cari pekerjaan lain saja. Jiang Wan, kamu tunggu saja.
Jenderal Kiao, ini urusan generasi muda kami sendiri. Sebenarnya aku bisa menanganinya sendiri, tidak perlu Anda turun tangan. Kenapa aku tidak perlu turun tangan? Ini pelajaran untuknya agar tidak seperti lalat berdengung terus setiap hari. Lian Cheng, mulai sekarang jangan bergaul dengan Jiang Sui lagi. Ya. Anakku, barusan aku dengar kamu bilang teh hijau. Kamu suka minumnya? Aku punya teh Longjing terbaik 18 pohon di depan Istana Barat. Kalau suka, bisa kamu ambil. Jenderal tua, ini kan barang kesayanganmu yang sangat berharga. Biasanya kamu bahkan tidak rela meminumnya. Setiap gramnya sulit didapat meski ada uang. Paman Kiao, teh hijau yang kubicarakan bukan itu maksudnya. Sekarang kamu masih harus memanggilku paman. Ayah. Iya, itu baru benar memanggilku dari hati. Nanti aku akan mengirimkan teh itu untukmu. Ayah, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Sudahlah ayah memberi sesuatu, terimalah saja. Hahaha, Lian Cheng, lihat kalian berdua sudah cukup umur. Kan? Sudah waktunya punya anak sendiri. Jiang Wan, ada apa denganmu? Pusing, sakit perut, ingin muntah. Pusing dan ingin muntah. Kepala Jiang, jangan-jangan kamu hamil? Kamu bicara sembarangan mana, mungkin aku sekarang langsung punya bayi. Jiang Wan. Cepat panggil dokter. Dokter, apa yang terjadi padaku? Kamu sudah sadar. Kamu hamil bercinta masih begitu intens, kamu tidak sayang nyawa. Apa katamu? Aku hamil. Jangan banyak bergerak sekarang, yang terpenting jaga kandunganmu. Tidak mungkin, 2 kali langsung kena. Dokter, kamu yakin tidak salah? 8 generasi keluargaku dokter detak nadi. Seperti ini langsung tahu kembar 3 bulan. 3 bulan. Apakah saat malam pernikahan? Suami dan mertuamu masih sangat baik padamu, melihatmu pingsan mereka sengaja mengundangku dari rumah sakit kota. Apakah mereka tahu aku hamil? Baru saja memeriksa nadimu, belum sempat memberitahu. Aku dan Kiao Lian Cheng sudah bercerai. Entahlah apakah dia akan menerima anak ini. Sebaiknya jangan beritahu dulu. Dokter, bisakah kamu tidak memberitahunya? Kenapa mengandung bayi kembar, bukankah itu hal baik? Kalau suamimu tahu pasti senang sekali. Sebenarnya aku dan suamiku sudah bercerai. Apa? Bercerai? Masih bisa hamil setelah cerai? Kepala penerjemah Jiang, kamu benar-benar bercerai dengan Komandan Kiao. Dan juga hamil, aku harus memberitahu Komandan. Kalau kamu tidak memberitahu Komandan Kiao tentang kehamilanku, aku akan melepaskan ikatanmu. Mengerti? Angguk jika paham. Lepaskan dia. Aku memang merasa aneh. Seperti kepala penerjemah Jiang, kamu orang yang begitu baik, bagaimana mungkin Komandan Kiao bisa menceraikanmu? Ini cerita panjang. Sebelumnya aku melakukan beberapa kesalahan yang menyebabkan Komandan Kiao ingin menceraikanku, tapi sebenarnya itu bukan perbuatanku. Kamu mengerti kan? Kalau bukan kamu yang melakukannya, berarti kamu harus menjelaskan dengan jelas kepadanya agar masalah selesai. Masalahnya, hal ini tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Pokoknya kamu tidak boleh memberitahu Kiao Lian Cheng tentang kehamilanku, mengerti? Mengerti. Lalu anak ini, mau kamu apakan? Karena kamu dan Komandan Kiao sudah bercerai, lebih baik aborsi saja. Seorang wanita membesarkan anak sendirian juga tidak mudah. Loh. Aborsi pasti tidak boleh, kalau sampai Komandan Kiao tahu dia pasti akan gila. Kepala penerjemah Jiang, sebenarnya Komandan Kiao masih sangat peduli padamu. Waktu kamu pingsan dulu dia sangat panik. Mobil kita rusak. Dia dengan susah payah membawamu kembali. Kamu pingsan selama 2 hari, dia terus berjaga di sampingmu tanpa tidur sama sekali. Aku memanggil 2 pengawal baru bisa membawanya pergi. Dan dia tahu kamu suka yang manis-manis. Saat kamu pingsan, dia menangis sambil mengupas kastanya untukmu. Katanya nanti setelah kamu bangun baru dimakan. Aku belum pernah melihat Komandan Kiao seperti itu jadi. Kalau dia tahu anakmu dengannya dihilangkan begitu saja, dia pasti akan hancur. Kastanya ini dimakan di jalan saja. Hal penting seperti kehamilan. Aku harus bilang sendiri padanya. Jiang Wan, bagaimana kondisi tubuhmu? Kakak Lian Cheng. Kenapa kamu? Kakak Lian Cheng, kita sudah teman sejak kecil. Kamu suka aku kan? Kawan Jiang Su, harap kamu jaga sikap. Aku sudah punya istri. Tapi kalian sudah cerai. Dulu, kalau bukan Jiang Wan yang memaksamu, kita pasti sudah bersama. Jiang Su,
Kurasa kamu salah paham. Aku tak pernah suka padamu. Bagaimana mungkin keluarga kita berteman turun-temurun? Kalau bukan karena Jiang Wan, yang menikahimu pasti aku. Sekarang kalian akhirnya cerai. Kita akhirnya bisa bersama. Kenapa kamu tak mau? Jiang Sui, aku tak pernah suka padamu. Yang kusuka adalah Jiang Wan. Dia cuma wanita malas dan rakus. Aku mana? Lebih buruk darinya? Memang dulu Jiang Wan malas dan rakus, penuh kebiasaan buruk. Tapi sekarang dia sudah berubah. Dia sekarang baik. Dia orang yang kusuka. Jangan hina dia. Katakan, kamu tak pernah suka padaku, lalu dulu kenapa kamu begitu baik padaku? Ayahmu sebelum meninggal, percayakan aku untuk menjagamu. Aku hanya melakukan tugasanku. Aku tidak punya sedikit pun perasaan cinta padamu. Aku tidak percaya. Mengingat hubungan keluarga kita yang sudah bersahabat lama, di acara penandatanganan kontrak negara utara, kamu membiarkan Shi Keijin masuk ke tempat acara untuk menculik Jiang Wan. Aku tidak akan melaporkanmu, tapi aku harap kamu tahu batasnya. Omong kosong apa ini? Aku tidak punya. Kami menemukan tiket masuk yang kuberikan padamu di tubuh Shi Keijin. Kali ini aku tidak akan melaporkanmu, tapi aku harap ini jadi yang terakhir kali. Kakak Lian Cheng, aku tahu kamu menyukaiku. Kalau tidak, kenapa membantuku menyembunyikan masalah Shi Keijin? Lepaskan. Kakak Lian Cheng. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kulakukan tidak kelihatan, tentu saja sedang bercumbu dengan kakak Lian Cheng. Jiang Wan, dengarkan penjelasanku. Maafkan aku. Mengganggu. Jiang Wan. Kakak Lian Cheng, aku tidak punya apa-apa lagi, hanya ada kamu tidak bisa meninggalkanku. Bukan demi aku. Semua yang kamu lakukan adalah akibat perbuatanmu sendiri. Ini terakhir kalinya kukatakan. Aku tidak punya sedikit pun perasaan cinta padamu. Jika aku melihat lagi kamu menyakiti Jiang Wan, akan kuseret kamu ke ruang bawah tanah. Jiang Wan. Kenapa semua orang selalu berpihak pada Jiang Wan? Kenapa hanya kamu yang bisa bahagia, Jiang Wan? Aku takkan membiarkanmu lepas. Aku benar-benar bodoh, masih percaya pada pria brengsek itu. Lalu dengan semangat mendatanginya, memberitahunya bahwa aku hamil. Gadis sendirian ya? Main dengan kakak-kakak yuk. Minggir. Jangan malu-malu, adik. Keluar sendirian di malam hari. Bukannya merayuku? Jika kalian tidak minggir, aku akan panggil orang. Cewek ini lumayan garang. Lepaskan dia. Milikmu panjang sekali. Punyaku pendek begini. Lebih baik bertarung tangan kosong. Mari kita duel yang adil. Baik. Bagaimana denganmu? Jika kau mendekat lagi, aku akan menggores wajahnya. Ah! Cewek brengsek berani menggigitku. Jongkok. Kau pernah latihan. Kau tidak apa-apa. Untuk apa kau kesini? Kedutaan besarmu, bukankah ada di dalam kota? Aku dapat kabar kau tinggal di sini. Sengaja datang mencarimu. Kau mencariku. Penerjemah Jiang, kau terluka. Mungkin tadi saat berjuang, terkena sesuatu. Sudah berdarah, harus segera dibalut. Kalau tidak, risiko infeksi. Aku antar kau pulang. Aku tidak mau pulang. Kalau begitu, aku ajak kau ke suatu tempat. Kamu anak konglomerat dari negara Siba tinggal di sini. Aku tidak tahu kamu tinggal di mana sudah 2 hari aku mencari. Lalu asal pilih hotel untuk menginap sementara. Kamu mencariku 2 hari. Nona Jiang, silakan duduk dulu. Aku ambil kotak P3K untukmu. Oh. Ini salep khusus militer, tidak sakit. Nona Jiang, wajahku ini ada apa? Ah tidak ada apa-apa. Katanya tidak mau ingat pria itu. Kenapa tetap saja tidak bisa menahan diri? Ah iya, penerjemah jin. Ada urusan apa kamu cari aku? Oh. Mesin terjemahan kami rusak, jadi aku cari Nona Jiang untuk jadi penerjemah. Kalian cari aku jadi penerjemah. Tenang saja, kami hanya ingin kamu menerjemahkan dokumen asing, dan tidak akan merugikan kepentingan negara naga selama kamu jadi penerjemah. Aku akan bayar kamu 500 yuan per hari. 500 yuan sehari. Memang anak konglomerat. Benar-benar royal. Kalau kurang bisa kutambah. Ah cukup, sudah cukup. Jadi kamu setuju? Ya. Melihat kau sudah menyelamatkanku, aku terima pekerjaan ini, tapi gaji 1 sen pun tidak boleh kurang dan
Kau harus menyediakan tempat tinggal untukku. Aku sudah menyewa seluruh penginapan. Semua kamar di sini kau bisa tinggal selama apapun. Semuanya. Kau ini bukan sekadar kaya. Kau adalah kaya luar biasa. Nona Jiang, aku akan mengambil kontraknya. Oh Tuan muda Jin ini masih saja terburu-buru. Sayang, ayahmu tak bisa diandalkan. Hanya bisa mengandalkan ibu untuk mencari uang membesarkanmu. Ngantuk sekali. Kepala penerjemah Jiang, kalau kau belum menikah, bagus sekali, aku bisa mengejarmu. Qiao Liancheng. Pria tak berguna. Aku sudah mengandung anakmu. Kenapa kau masih memikirkan wanita lain? Masuk. Kau sudah bangun. Baju diganti oleh pemilik penginapan membantu kau ganti. Wajahmu kenapa begitu? Kemarin saat masuk mengganti bajumu, ibu tua memukulku. Katanya aku melakukan pelecehan mau menembak matiku. Penerjemah Jiang, kau sudah bangun. Bu, itu kau. Kalian saling kenal. Penerjemah Jiang masih ingat padaku ya. Tokomu bukannya di ibu kota provinsi? Yang di sana adalah toko utama kami, ini adalah cabang kami, aku dan suamiku bergantian menjaga. Benar-benar tak disangka bisa bertemu denganmu di sini. Kami terakhir kali di ibu kota provinsi menghadiri pertemuan penandatanganan kontrak negara ayam hitam, juga menginap di penginapan nenek. Penerjemah Jiang, kenapa kamu tidak ikut bersama Komandan Qiao? Kami bertengkar. Nenek harus mengatakan ini padamu. Pasangan muda bertengkar itu hal yang wajar. Jangan sampai kamu terpengaruh oleh pria tampan ini dan salah jalan. Nenek, aku dan dia bukan seperti yang nenek bayangkan. Kenapa bukan? Tengah malam datang ke kamarmu masih menyuruhku mengganti bajumu. Tapi ya, nenek sudah menegurnya ngomong-ngomong. Aku sudah memberitahu Komandan Qiao perkiraan sebentar lagi dia akan tiba. Nenek, aku dan Komandan Qiao sudah bercerai. Komandan Qiao, kami hampir mencari seluruh kota, tetap tidak menemukan penerjemah Jiang. Jenderal berkata, jika tidak membawa penerjemah Jiang kembali, akan memutuskan hubungan ayah anak denganmu. Dia bisa pergi kemana? Komandan Qiao, ada kabar dari istri komandan. Dia di mana? Dengar orang bilang, dia sedang tinggal di penginapan di kota. Cepat bawa aku ke sana. Komandan Qiao. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Di penginapan itu ada orang asing. Orang asing? Apakah Jin Buhuan? Apakah aku melukai hatinya sampai dia suka pada orang lain? Lanjut. Komandan Qiao, kamu sudah memukulku lebih dari 10 kali. Kalau mau berlatih, cari pelatih untuk berlatih. Aku hanya seorang penerjemah. Kalau kamu terus memukulku, tubuhku akan hancur karena pukulanmu. Lagi. Ternyata, hanya dia yang bisa menundukkanmu. Sebaiknya cepat cari istrimu untuk rujuk lagi. Di hotel itu ada orang asing lain. Dia jatuh cinta pada orang lain. Bagaimana mungkin dia akan mengandung anakmu? Apa katamu? Kamu tidak tahu dia mencarimu hari itu. Ingin rujuk denganmu. Jadi begitu. Tak heran hari itu dia sangat marah. Kalian bertengkar. Aku yang menyakitinya. Kamu melakukan kekerasan padanya. Aduh. Kalau memang ingin memukul seseorang, pukullah aku. Aku dan dia ada kesalahpahaman. Itu mudah diatasi. Kalau ada kesalahpahaman, minta maaf dulu. Biar dia lihat dulu sikap kita, tunggu sampai amarahnya reda baru jelaskan kesalahpahaman ini. Pasti akan selesai dengan sendirinya. Lalu apa yang harus kulakukan? Tenang, serahkan padaku. Baik, aku percaya padamu sekali ini. Ayo pergi. Jiang Wan, kau ternyata hamil anak kakak Lian Cheng. Kau membuatku kehilangan segalanya. Aku takkan membiarkanmu hidup tenang. Sudah ku cari tahu. Kakak ipar tinggal di kamar ini, posisi ini. Pasti bisa membuat permintaan maafmu tersampaikan. Cara yang kau sarankan ini benar-benar manjur? Tenang, aku jamin. Kau yakin? Kau tenang? Ayahku dulu mengejar ibuku pakai cara ini, aku jamin. Asalkan kau ikuti kataku, kakak ipar pasti akan memaafkanmu. Mulai sekarang. Jiang Wan, aku salah. Jiang Wan, aku salah. Jiang Wan, aku salah. Memang tentara ya?
Suaranya sangat kuat. Sudah teriak setengah jam, tak berhenti-henti. Kau benar-benar tak mau memaafkannya? Wanita seharusnya fokus pada karier. Pria hanya akan memperlambat kecepatan terjemahanku. Kak Kian, kurasa kakak ipar sepertinya tak ada tanda-tanda luluh. Jangan-jangan metodemu bermasalah? Iya juga. Untuk wanita sehebat kakak ipar, cara biasa pasti tak ampuh. Sepertinya komandan batalion. Kita harus pakai jurus terakhir. Tante kau sudah menemaniku 3 hari. Tak perlu jaga toko? Semua kamarku sudah disewa orang asing itu. Dia sewa semuanya. Jadi aku tak perlu jaga toko sama sekali. Sekarang tugas utamaku adalah menjagamu. Agar orang asing itu tak mendapat kesempatan. Tante, hubunganku dengannya bukan seperti yang kau bayangkan. Kau mungkin tak bermaksud, tapi dia belum tentu. Tante bisa lihat cara dia memandangmu. Penuh dengan apa yang kalian anak muda sebut itu. Itu apa namanya? Cinta. Kau benar-benar tak suka komandan batalion Kiao lagi? Aku benar-benar tak suka dia lagi. Katanya tak suka, tapi tidur malam sambil memanggil namanya. Aku lakukan? Tidak mungkin. Aku dengar saat lewat kamarmu. Sudah kudengar. Kakak ipar, cepat lihat keluar. Komandan batalion Kiao pingsan. Kiao Liancheng, kau kenapa? Kakak ipar, komandan ini headstroke, sulit bernapas. Perlu bantuan napas buatan untuk sadarkan dia. Heat stroke tak butuh bantuan napas buatan. Ini, itu. Napas buatan. Kenapa kamu tidak mencium? Kami mencium tak ada gunanya. Harus kakak ipar yang mencium. Kalian bekerja sama menipuku ya? Tidak. Sudah kuduga, di hatimu masih ada aku. Penipu. Kak, jangan pergi dong. Kak Kian, aku kan sudah bilang jangan pura-pura pingsan, penerjemah Jiang ini pintar tak mungkin tertipu. Tapi kekhawatiran di matanya itu tulus asal kita tunjukkan. Ketulusan yang cukup Kak pasti bisa berubah pikiran. Jiang Wan, aku akan buat kau lihat ketulusanku. Bu, tiap hari dikasih buah dan kacang mete. Aku bisa gendut lagi nih. Ini dari komandan Kiao. Dia yang kasih? Katanya mau antar sendiri. Takut kau tolak jadi suruh aku antar tiap hari. Jangan cari-cari. Komandan Kiao hari ini ada tugas mendadak keluar. Kau sungguh tak mau berbaikan? Dia penipu. Aku takkan pedulikan dia. Ini tak boleh kau makan. Yang lain boleh. Lihat mulut bilang tidak. Hati bilang iya, bukan aku tahu ini dia yang bungkus sendiri. Jadi sayangnya. Siapa bilang? Cuma ini terlalu manis, gampang kena diabetes. Pura-pura saja kau. Sekantong kacang mete gula dijaga kayak harta karun. Katanya tak peduli. Mau peduli juga bisa, asal dia antar sendiri. Aku paham. Aku beritahu dia sekarang. Kau mau apa? Aku pamit sama Jiang Wan. Kau mau pergi? Bu, ini uang sewa. Uang sewa tidak sebanyak ini. Ini adalah biaya sewa setahun ke depan untuk Jiang Wan. Anak muda seperti kamu ini benar-benar berhati baik. Uang ini kamu bawa kembali saja. Kepala penerjemah Jiang tinggal di sini, tidak usah bayar. Ambillah. Ada beberapa hal yang ingin kubicarakan sendiri dengan Jiang Wan. Bu, tidak apa-apa, kamu keluar dulu saja. Baiklah, kalau ada apa-apa panggil aku ada di depan pintu. Mereka sangat puas dengan terjemahanmu. Aku sudah meyakinkan beberapa konglomerat besar negara Xiba untuk berinvestasi dan mendirikan pabrik di negara naga. Berinvestasi dan mendirikan pabrik di negara naga, bukankah? Kamu bilang hal ini tidak ada hubungannya dengan negara naga? Selama bersamamu, aku mengubah pikiranku beberapa hari lagi. Aku akan kembali ke negara Xiba untuk menangani semua urusan terkait dengan negara naga. Tidak lama lagi banyak uang akan masuk ke negara naga. Teman Jin Buhuan, terima kasih. Atas nama negara naga, aku berterima kasih padamu. Ada satu hal lagi, katakanlah. Besok perwakilan kami akan datang untuk menandatangani kontrak. Aku juga akan kembali dengan kapal. Jiang Wan, maukah kamu ikut denganku? Terima kasih banyak atas ketertarikanmu, tapi aku sudah menikah. Kamu sudah bercerai, sekarang kamu bebas.
Bagaimana kamu tahu? Waktu itu saat kamu berbicara dengan ibu di sini, aku sebenarnya mendengarnya semua. Tapi aku sudah baik-baik saja. Kamu tidak perlu bicara, aku mengerti semuanya. Jika aku datang ke negara naga lebih awal dan bertemu denganmu lebih dulu, entah bagaimana hasilnya mungkin akan berbeda. Saat itu aku belum melakukan perjalanan waktu. Besok aku akan membawa mereka untuk menandatangani kontrak di sini. Kamu juga bersiap-siaplah. Aku pergi dulu. Anak ini orangnya baik. Sayang sekali, Bu. Kamu tidak mungkin terus-menerus menguping di pintu, kan? Kamu juga tahu, toko kita ini, dindingnya agak tipis. Aku hanya berdiri di luar pintu. Suara itu langsung masuk ke telingaku, ini bukan salahku kan? Betul kan? Lagi pula sebelum Komandan Kiao pergi, dia secara khusus meminta aku untuk menjagamu dengan baik. Aku tidak bisa membiarkanmu dibawa lari oleh bocah itu kan? Nanti aku yang susah menjelaskan. Ternyata dia pria licik. Ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada Komandan Kiao. Kalau aku punya istri secantik kamu, dan dikejar-kejar pria tampan yang lebih muda, aku juga pasti panik. Aku sudah memutuskan, setelah Komandan Kiao kembali, aku akan berdamai dengannya. Benar loh. Barusan Jin Buhuan mengungkapkan cintanya padaku, aku tiba-tiba merasa bingung dalam hatiku, sangat berharap kalau saja orang yang menyatakan cinta itu adalah dia. Kamu pasti Jiang Wan. Anda pasti Nyonya Song, kan? Tolong periksa kontrak ini. Setiap klausul dalam kontrak sudah saya anotasi dalam bahasa negara Siba. Jika tak ada masalah, kita bisa tanda tangan. Wanita tangguh sekali. Pantasan Jin Buhuan tergila-gila padamu. Nona Song Zimin, ini tak ada hubungan dengan kontrak hari ini. Kontrak ini bisa saya tanda tangani, tapi sebelumnya kamu harus makan ini dulu. Nona Song, apa maksudmu? Wanita seperti kamu yang naik jabatan dengan tubuh dan anak, sudah biasa kulihat. Kalau tidak, kontrak miliaran ini mana mungkin Jin Buhuan berikan begitu saja. Nona Song, sepertinya ada salah paham. Kontrak ini kamu bawa kembali. Akan saya laporkan ke Jin Buhuan. Jangan coba pergi. Yang boleh mengandung anak Jin Buhuan hanya aku. Tangkap dia. Apa yang kamu lakukan? Tentu bunuh janinmu. Jiang Sui, kenapa kamu? Tentu bunuh janinmu. Entah apa yang dipikirkan Jin Buhuan, sampai demi seorang wanita, kontrak bernilai miliaran diberikan ke negara naga. Maaf, kamu ngapain, Butaya? Kalian mau cari Jiang Wan? Kamu kenal wanita itu. Kalau bukan Nona Jiang yang kasih tahu kamu hamil anak Jin Buhuan, aku masih dikibuli. Kamu ditipunya. Diam. Kenapa setiap pria selalu menyukaimu? Kenapa kau bisa berdiri di atas panggung bersinar orang seperti ini? Harusnya busuk di lumpur, kau dan anakmu harus mati. Aku takkan membiarkanmu melahirkan anak dari kakak Buhuan. Tak disangka kau juga ada hari ini. Tak ada yang akan menyelamatkanmu bersama anakmu, pergilah mati. Kakak Lian Cheng, selamatkan aku, selamatkan anak kita. Berhenti. Berhenti. Xiaowan, maafkan aku datang terlambat. Kenapa baru datang sekarang? Siapa kamu? Aku butuh penjelasan. Tak ada yang perlu dijelaskan, anaknya harus mati. Kau berani memukulku, tahu siapa aku tidak? Kakak Buhuan, dia mau membunuhku. Ada apa dengan Nyonya Jiang? Aku sedang menandatangani kontrak dengan Nyonya Jiang. Pria ini tiba-tiba masuk dan mau membunuhku. Bukan seperti itu. Aku tak percaya Nyonya Jiang dan Tuan Kiao bukan orang seperti itu. Sebaiknya kau berkata jujur, kalau tidak, aku akan langsung membatalkan kerjasama. Antara kedua keluarga kita, bukan kakak Buhuan. Ini wanita itu, dia bilang wanita ini mengandung anakmu. Suruh aku menggugurkannya. Ini obat darinya. Jadi kau, kakak Lian Cheng, dengarkan penjelasanku. Bukan seperti itu aku melakukan semua ini. Untuk Moa. Kamu berulang kali menjebak Jiang Wan. Aku tak bisa mentolerirmu lagi, penjaga. Jiang Sui diduga mencelakai orang, bawa dia ke kantor polisi. Kak Lian Cheng. Aku tahu aku salah, maafkan aku benar-benar tak akan mengulanginya. Aku mohon bebaskan aku kali ini saja. Bukan aku yang kau khianati, tapi Jiang Wan.
Jiang Wan, aku benar-benar tahu aku salah, aku tak mau masuk penjara. Aku janji setelah ini aku tak akan pernah muncul di hadapanmu dan Kak Lian Cheng. Aku mohon bebaskan aku kali ini saja. Bukan kau tahu kesalahanmu, kau tahu kematianmu dibawa pergi. Ah, Kak Lian Cheng. Kau berjanji pada ayahku kau akan menjagaku baik-baik, kau tak bisa begini padaku. Aku sudah memberimu banyak kesempatan, tapi kau berkali-kali menjebak Jiang Wan, sekarang bahkan kejam sampai ingin menyakiti bayi di perutnya, aku tak akan membiarkan. Kau menyakiti Jiang Wan lagi. Bukankah kau sedang bertugas? Kenapa tiba-tiba kembali? Jantungku berdebar kencang, sangat khawatir padamu, jadi aku pulang lebih awal. Jiang Wan, aku hanya mencintaimu. Antara aku dan Jiang Sui tidak ada apa-apa. Bisakah kau memaafkanku? Aku sama sekali tak mau memaafkanmu. Pergi matilah kau. Lian Cheng. Lepaskan aku. Kau iblis. Kenapa kau bisa mendapatkan cinta dari kakak Lian Cheng? Kakak Lian Cheng itu milikku. Jiang Sui, kau masih tak tahu menyesal. Penjaga mengirimnya ke kampung halaman. Kakak Lian Cheng. Jiang Wan, apa kau baik-baik saja? Bodoh, kenapa kau melindungiku dari pisau? Kau pikir kau itu tembok bajaya? Jangan sedih. Aku kan tidak apa-apa. Kau tak boleh lagi pakai badanmu untuk menahan pisau atau peluru, mengerti? Baik, aku akan dengarkanmu mulai sekarang. Nona Jiang, sangat maaf. Tentang masalah ini, aku pasti akan memberikan penjelasan kepada kalian. Kami juga akan terus menambah investasi pabrik di negara naga dan soal yang kemarin kubilang padamu. Apa kau tak mau pertimbangkan lagi? Teman Jin Buhuan, aku sangat berterima kasih negara Siba bisa berinvestasi di negara naga. Atas nama negara naga, kami menyambut. Namun tentang saranmu, aku sangat menyesal. Aku sudah ada yang kusukai, jadi aku tak akan ikutmu ke negara Siba. Jadi, Nona Jiang, kau memaafkanku? Hei, mau kemana buru-buru begitu? Mengajukan permohonan pernikahan. Apa ini? Ini tunjangan bulananku. Buat apa kau kasih ini padaku? Aku kan penerjemah uang banyak. Aduh, tak ku tahu kau punya uang. Tapi kamu istriku. Gajiku, tentu saja harus kamu kelola. Jiang Wan, dulu aku yang salah, aku salah paham padamu, kamu boleh memukul atau memarahiku. Tapi, bisakah kamu jangan tinggalkan aku? Baik. Ayah, Bibi Jiang lihat layang-layang baruku, astaga. Ping An. Kakek akan mengajakmu main layang-layang. Jangan ganggu urusan baik ayahmu. Bagaimana kalau kita lanjutkan? Sebenarnya aku sudah menunggu lama.